Gu Feng, aku tidak punya anak yang iri hati dan jahat seperti kamu, Gu Feng, kamu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Awalnya aku pikir kamu hanya sedikit sombong, sedikit iri pada Xiao Chen. Tidak menyangka kamu begitu jahat, Tuan Gubernur. Setelah lamaran, kamu malah sendiri yang berpura-pura menjadi tabib penyelamat. Kamu akan menghancurkan keluarga Gu. Aku tidak. Saya tidak punya. Kakak. Kamu bisa mengambil jasa lainnya, aku bisa memberikannya padamu. Tapi, saat aku menyelamatkan gubernur, banyak orang yang menyaksikan. Jika aku memberikan jasa ini padamu, gubernur akan menyalahkan keluarga Gu. Kamu berjanji akan membersihkan namaku. Kenapa? Kenapa? Jelas-jelas aku yang menyelamatkannya. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kakak, meskipun kamu membunuhku, aku tidak bisa memberikan jasaku padamu dan membahayakan keluarga Gu. Orang jahat, kamu merebut jasa adikmu dan ingin membahayakannya. Lepaskan Xiao Chen, lepaskan dia. Kamu lepaskan dia. Gu Feng, dulu adalah Xiao Chen yang menyelamatkanku, sekarang kamu ingin membahayakannya. Maka aku hanya bisa memutuskan hubungan saudara kita. Gu Feng, dulu racun ular menyerang jantungku. Adalah Xiao Chen yang menyelamatkan nyawaku, maka pukulan ini akan memutuskan hubungan saudara kita, mulai sekarang. Adikku hanya Gu Chen. Kakak perempuan. Aku. Saya tidak punya. Sebelumnya aku dikhianati musuh keluarga Gu, 10 racun masuk ke tubuhku. Adalah Xiao Chen yang menyelamatkanku. Meskipun dia anak angkat keluarga Gu, tapi di hatiku, dia adalah adik kandungku, dan kamu, mulai sekarang. Hubungan saudara kita selesai, anggap saja. Aku tidak pernah membawamu kembali ke keluarga Gu. Pergi. Memutuskan hubungan saudara, membuatku bukan lagi anggota keluarga Gu. Aku tidak sepenting Gu Chen. Aku akhirnya salah. Kakak, aku mohon, berikan obat padaku, yang terakhir kali. Aku bersumpah ini yang terakhir kali, aku punya obat. Bisa menyelamatkan ibu, aku tidak akan diusir dari keluarga Gu. Aku terlahir kembali 5 tahun yang lalu. Tulang ibu hancur, organ dalam pecah. Saat nyawanya tergantung di ujung tanduk. Kakak, aku jamin, ini yang terakhir kali. Yang terakhir kali ini, menghabiskan 3 tahun umurku. Mengubah takdir, menciptakan obat ajaib untuk menyelamatkan ibu. Gu Chen berpura-pura lemah untuk mendapatkan simpati tidak berhasil. Lalu menggunakan nyawa keluarga untuk mengancamku, membuatku sengsara. Kakak, berikan obat padaku, selama ini. Akulah yang menyelamatkan kakak perempuan, adik perempuan, dan kakek. Sekarang keluarga Gu hanya percaya pada pengobatanku. Jika kamu tidak memberikan obat padaku, maka aku hanya perlu mengatakan beberapa kata. Kamu hanya bisa melihat ibumu sendiri mati. Mati aja. Hah, begitu? Ini, ambil. Gu Feng, kamu ini jenius, anak kandung pun gimana? Tetap saja bisa kuatur sesuka hati. Kasih. Kamu mau lihat ibumu mati? Kasih, lipas. Aku. Ini, ambil. Gu Feng, kamu ini jenius, berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu nggak peduli sama nyawa ibumu? Mukul kamu perlu pilih hari. Mukul kamu, aku, mukul kamu. Gu Feng, kamu ini jenius, kamu. Ini, ambil. Aku kasih. Kamu berhenti. Ini, ambil. Xiao Chen. Kakak kedua. Kenapa kamu mukul aku? Xiao Chen. Nabrak adik angkat kesayangan sendiri. Pasti sakit hati banget ya.
Gu Feng, kenapa kamu menghindar? Kamu bikin aku melukai. Xiao Chen kesayanganku. Kenapa kamu menghindar? Kamu masih manusia nggak sih? Jadi, nggak mau melukai adik angkatmu ini. Lebih baik melukai aku ya. Kamu pantas dibandingin sama Xiao Chen? Xiao Chen yang menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita. Siapa yang berani lukai dia, aku bakal berantem sampai mati. Sampai mati? Jadi nyawanya lebih penting dari kamu ya. Ayah. Oh, Xiao Chen. Xiao Chen, kamu nggak apa-apa kan? Xiao Chen, Nyawanya kan lebih penting dari kamu, ngapain kamu menghindar? aku, Egois, munafik. kamu udah cukup, Gu Feng. Kamu keterlaluan banget, aku rasa aku terlalu memanjakanmu. Kamu pernah bikin kontribusi apa buat keluarga ini? Sedangkan Xiao Chen, dia selalu buat keluarga ini. Berkontribusi diam-diam, nyawanya lebih penting dari kita, dari kamu. Lebih penting dari nyawa seluruh keluarga kita. Kamu masih aja iri sama dia. Tahukah kamu, nyawa seluruh keluarga ini adalah hasil dari usiaku yang kukorbankan selama 10 tahun. Kamu korbankan 10 tahun usiamu. Padahal, Xiao Chen bakatnya dalam pengobatan. Sudah ditemukan oleh Tian Yitang dan sudah ditetapkan sebagai murid. Tian Yitang. Bisakah menyembuhkan kakek yang ajalnya sudah dekat? Ini, Tian Yitang. Bisakah menyembuhkan racun ular yang sudah menyerang jantung kakak kedua? saya. Tian Yitang. Bisakah menyembuhkan racun 10 maut yang sudah masuk ke tubuhmu, kakakku? Apakah Tian Yitang bisa menyembuhkan? Saya tidak tahu. Kamu juga tidak bisa. Kamu tidak pernah menunjukkan bakatmu dalam pengobatan kepada kami. Bisakah? Coba saja, sekarang tulang dan otot ibu sudah hancur, organ dalam juga rusak. Hanya dengan pil ini, yang saya buat dengan mengorbankan 3 tahun umur saya. Pil keajaiban ini bisa menyembuhkan. Kamu. Bangun, bangun, ibu sudah membuka mata. Ibu, bagaimana perasaanmu? Bukankah saya ditabrak truk? Kenapa tidak ada luka sama sekali? Dan, saya merasa sangat segar. Ibu. Ayo, Xiao Feng. Kakak, kakak, kamu bisa memukul saya sampai mati, tapi bisakah kamu mencembalikan pil yang saya buat? Itu saya buat dengan mengorbankan 3 tahun umur saya untuk menyembuhkan ibu. Ibu masih menunggu untuk diselamatkan. Ibu, kamu bangun. Saya pikir kamu sudah sukses, tapi ternyata kamu malah mencuri pil yang Xiao Chen dapatkan dengan mengorbankan nyawanya. Bagaimana saya bisa melahirkan anak seperti kamu? Gu Feng, kenapa kamu selalu berbohong? Kamu sangat mengecewakan saya. Jadi kalian tetap percaya padanya, tidak percaya pada saya. Apa yang bisa dipercaya darimu? Kamu bilang kamu mengorbankan 3 tahun umurmu untuk membuat pil ini. Tapi kenapa rambut Xiao Chen yang memutih? Sedangkan rambutmu tetap hitam. Xiao Chen bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tapi kamu malah mengambil barang curian dan datang untuk memamerkan jasa. APA. Rambut saya memutih? Gu Chen, kamu pura-pura apa? Bukankah kamu bilang pil ini kamu yang membuatnya? Kalau begitu, coba sebutkan, bahan apa saja yang digunakan dalam pil keajaiban ini. Kakak. Bahkan jika kamu mencuri pil saya, kamu tidak bisa memfitnah saya seperti ini. Saya yang membuat pil keajaiban ini, tentu saya tahu. Bahan apa saja yang digunakan? Kalau begitu, sebutkan saja bahan-bahan yang kamu gunakan. Saya. Gu Feng, apa hakmu untuk mempertanyakan Xiao Chen? Mempertanyakan Xiao Chen berarti, kalau bukan karena Xiao Chen yang muncul tadi, kita sudah tertipu oleh si pecundang ini. Meskipun Xiao Chen adalah anak angkatku, tapi aku selalu menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Gu Feng, kamu sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada Xiao Chen. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga Gu.
Keluarga Gu tidak membutuhkan keturunan yang jahat dan egois seperti kamu. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa dari mereka. Meskipun fakta sudah jelas di depan mata. Mereka tetap tidak akan percaya padaku. Jadi, keturunan keluarga Gu ini tidak perlu aku jadikan. Gu Feng, kamu berhenti. Aku menjemputmu kembali ke keluarga Gu, memberimu makan dan minum yang enak. Dan kamu membalas kami seperti ini? Membalas? Aku sudah membalasnya dengan 10 tahun umurku. Sudah aku balas, apalagi yang kamu mau? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gu Feng, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Sudah sampai segini, kamu masih bersaing dengan Xiao Chen untuk mendapatkan pujian. Keluarga Gu telah melahirkan dan membesarkanmu, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Orang egois tidak akan pernah bersyukur. Mungkin, dia masih menyimpan dendam pada kita, karena lebih memanjakan Xiao Chen. Mengambil barang-barang keluarga Gu, tapi masih berani berkata, ingin meninggalkan keluarga Gu. Kalau begitu, kembalikan dulu barang-barang yang kamu ambil dari keluarga Gu. Keluarga Gu membesarkanku? Hahaha. Ini adalah lelucon terbaik yang pernah aku dengar. 5 tahun ini, aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari keluarga Gu. Tidak mungkin. Setiap anak keluarga Gu mendapatkan uang saku 10 juta setiap bulannya. Banyak sekali. Tapi apakah kalian memberikannya? Ibu, kamu tidak pernah memberikan uang saku kepada Xiao Feng. Uang sakunya, bukankah kamu yang memberikannya? Aku. Baiklah, meskipun lupa memberikan uang saku, tapi baju. Pasti kalian membelikan baju, kalau tidak, bagaimana mungkin? Kamu, si kampungan dari desa, bisa memakai baju bermerek. Kamu bilang ini. Jaket ini, waktu aku baru kembali ke keluarga Gu. Kalian merasa malu dan melemparkannya begitu saja kepadaku. Sekarang aku kembalikan kepada kalian. Tidak punya uang, tidak punya baju, kenapa kamu tidak bilang? Aku lihat, kamu hanya berpura-pura malang untuk mendapat simpati, ya? Bodoh. Kamu berhenti. Meskipun selama ini keluarga Gu merugikanmu, tapi bagaimana dengan kasih sayang ibu? 10 bulan mengandung, kamu adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Dengan apa kamu membalas budi ini? Ada pepatah kuno yang mengatakan, potong daging untuk dikembalikan ke ibu, buang tulang untuk dikembalikan ke ayah. Bagaimana kalau kamu mengembalikan ini? Baik. Karena kamu bilang kamu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Gu, maka mengembalikan sepotong daging dan sepotong tulang tidak berlebihan, kan? Sepotong daging. Sepotong tulang. Untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Gu selamanya. Baik. Baik. Tian Yi Shenjue, Yi Jin Duan Gu, sosok manusia surgawi. Potong tulang untuk dikembalikan ke ayah. Cukup? Kalau tidak cukup, masih ada. Xiao Feng, kenapa kamu seperti ini? Seberapa besar kebencianmu pada kami? Kamu benar-benar mencabut tulang dari tubuhmu sendiri. Benci. Aku benci diriku sendiri yang buta. Tidak menyangka keluarga Gu. Semuanya sama saja. Kakak, kalau kamu tidak suka padaku, aku pergi saja. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Xiao Chen? Xiao Chen, kamu pergi kemana? Ini semua karena dia sendiri yang memfitnahmu, jadi seperti ini. Ini semua karena ulahnya sendiri. Ini semua adalah hutangnya padamu, luka kecil ini apa artinya? Tidak. Aku lebih baik pergi. Kalau aku pergi, kakak tidak akan ribut lagi. Ibu dan kakak-kakak juga tidak akan sedih karena dia. Xiao Chen? Xiao Chen, kamu terlalu baik hati. Kalau Xiao Feng punya setengah kematanganmu, tidak akan sampai seperti ini, Gu Feng. Kamu memotong tulangmu sendiri, itu sudah cukup sebagai hukuman. Asalkan kamu bisa menjamin, kamu tidak akan mengganggu Xiao Chen lagi. Dan hidup harmonis dengan keluarga. Kami bisa setuju untuk membiarkanmu tinggal di keluarga Gu. Tidak perlu.
Ah, potong daging untuk dikembalikan ke ibu. Lunas. Xiao Feng, keluarga kita selalu baik-baik saja. Kenapa bisa sampai seperti ini sekarang? Bagaimana bisa sampai begini? Aku ingat dulu saat kau membawaku kembali ke keluarga Gu. Kau bilang akan memberiku kehangatan keluarga. Tapi selama 5 tahun ini, yang kurasakan adalah neraka di dunia. Gu King, kau yang paling munafik. Oh ya, aku punya satu nasihat lagi untuk kalian. Orang-orang yang diobati oleh keluarga Gu, oleh Gu Chen, dalam 7 hari. Carilah orang sakti untuk memperpanjang umur kalian. Xiao Feng, jelaskan apa maksudmu? Xiao Feng, rambut putihmu ini kenapa? Kenapa? Kalau aku bilang ini karena aku mengorbankan nyawaku, kalian percaya? Sudahlah, kakak. Lihat saja sikapnya yang dibuat-buat itu. Dia sama sekali tidak menganggap kita sebagai keluarga. Biarkan saja dia pergi dan merasakan penderitaan. Xiao Feng, kenapa kau bisa berubah seperti ini sekarang? Kapan kau akan mengerti niat baikku? Gu Feng. Sayang sekali ilmu pengobatanmu. Selama 5 tahun di keluarga Gu, bisa sampai terpuruk seperti ini. Shixiang, kenapa kau? Apa keluarga Gu menyakitimu? Aku akan menghadap mereka. Tidak apa-apa. Keluarga Gu akan mendapatkan balasan yang setimpal, tapi kau, kenapa kau datang? 7 hari lagi adalah acara penerimaan murid. Shifu menyuruhku menanyakan apakah kau akan datang. Akan. Tentu saja akan. Aku pasti akan memberikan keluarga Gu kesempatan yang tak terlupakan. Kenapa? Apa yang terjadi? Tak lain adalah Gu Feng si pengacau keluarga. Dia nekat merebut obat penyelamat ibu dari Xiao Chen. Katanya itu buatannya sendiri. Setelah ketahuan, dia marah dan pergi dari rumah. Benar, dia bisa apa? Dia bisa menyembuhkan penyakit dan membuat obat? Menurutku dia cuma iri pada Xiao Chen. Xiao Chen lah yang menyelamatkan seluruh keluarga kita. Xiao Chen adalah jenius medis yang sebenarnya. Kakak kedua, kakak ketiga, jangan bicara begitu tentang kakak, dia pasti terlalu ingin menarik perhatian kalian. Makanya dia mencuri pilku. Aku tidak menyalahkannya. Anak durhaka ini, ayah. Semuanya karena dulu ayah bersikeras untuk membawanya kembali. Lihatlah apa yang kita dapatkan. Sifat Gu Feng terlalu arogan. Sudah saatnya dia didisiplinkan dengan baik. Kalau tidak, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Yang akan meletakkan keluarga Gu. Benar. Biarkan dia merasakan penderitaan di luar sana. Biarkan dia mengerti. Semua yang dia miliki sekarang adalah pemberian keluarga Gu. Kakak tercua, kau yang paling lembat hati. Jangan sampai kau diam-diam membantunya. Tidak akan. Semua karena kita terlalu melindunginya selama ini. Membuatnya menjadi sombong dan iri hati. Biarkan dia merasakan pahitnya hidup. Gu Feng. Semua milik keluarga Gu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Gu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat pusing? Sepertinya seperti 3 tahun lalu, saat usia hampir habis. Cepat, ambilkan ramuan obat. Kenapa ramuan obat ini berbeda dengan yang biasa aku minum? Tidak sama. Apa yang terjadi, Wang Ibu? Bawa ramuan obat yang biasa diminum kakek. Cepat! Nona ketiga, sebelumnya semua ramuan obat disiapkan oleh kakak tertua. Kami tidak bisa. Apa? Kakak bahkan tidak bisa ilmu medis, bagaimana bisa membuat ramuan obat? Mungkin dia membelinya dari luar, lalu berpura-pura membuatnya sendiri. Xiao Chen benar. Gu Feng itu sampah, tapi masih berpura-pura menjadi.
ahli medis, bagaimana bisa kau mengatakan itu padanya? Dia adalah adik kita, kakak, kau menganggapnya sebagai adik. Dia tidak menganggapmu sebagai kakak. Sudahlah, jangan berpikir tanpa Gu Feng. Aku tidak bisa minum ramuan obat. Xiao Chen, kau yang pergi. Ayah, Kakek, kenapa denganmu? Xiao Chen, cepat periksa kakek. cepat, cepat. Kau periksa kakek. Denyut nadi kakek sangat lemah, di ambang hidup dan mati. APA. Oh, Tidak mungkin, tadi kakekmu masih baik-baik saja. Kenapa begitu cepat sudah tidak ada denyut nadi? Gu Feng bilang dalam 7 hari. Harus cari orang sakti untuk perpanjang umur, kalau tidak pasti mati. Jadi benar? Sial, kakek sudah tidak bernapas. Cepat selamatkan kakek, sebelumnya juga kamu yang selamatkan. Umurku sudah habis. Gimana aku bisa selamatkan? Waktu itu si bodoh Gu Feng pakai umurnya sendiri buat racik obat. Maupun aku mau racik. Nggak bisa juga. Kamu melamun apa? Cepat selamatkan kakek, kak. Jangan desak Xiao Chen. Xiao Chen buat selamatkan ibu. Sudah habiskan banyak umur. Dia nggak tahan digituin. Aku mau selamatkan kakek. Aku juga mau pakai umurku. Tapi kakek sudah serap umurku waktu itu. Dipakai lagi sudah nggak mempan. Terus gimana? Kita lihat kakek mati. Semua karena aku belum jago, nggak bisa selamatkan kakek. Tapi tubuh kakek masih bisa tahan beberapa hari. Aku dengar dari senior Tianitang, Gubernur Yun Cheng kena penyakit aneh. Pewaris Tianitang akan datang sendiri ke Yun Cheng buat obatin dia. Asal kita bisa minta tolong pewaris Tianyi, pasti bisa selamatkan kakek. Pewaris Tianyi Tang. Oke, kita akan minta dia. Harus rela bayar harga berapapun. Biar dia selamatkan kakek. Senior. Ada apa, adik? Gubernur Yun Cheng sakit parah, banyak dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah berkali-kali minta Tianitang turun tangan. Guru dulu pernah janji sadahadang budi. Sekarang guru suruh senior gantikan jabut datang. Gubernur Yun Cheng. Iya, guru bilang keselamatan gubernur pengaruh nasib Yun Cheng. Tianitang harus bantu. Di kehidupan sebelumnya, Gu Chen buat dekat sama gubernur. Paksa aku obatin dia dengan nyawa keluarga Gu. Di kehidupan ini, aku turun tangan sebagai ahli pengobatan. Keluarga Gu jangan harap dekat gubernur. Sekarang Gu liancai aja mungkin. Nyawa di ujung tanduk, susah jaga diri sendiri. Aku lihat gimana kalian lewati cobaan ini. Ayahku sudah koma seminggu. Kalian cuma lihat doang? Gubernur kena racun kanker dalam pengobatan barat. Dia sudah tidak punya cara lagi untuk menyembuhkannya. Mungkin hanya Tian Yitang yang legendaris yang punya kesempatan. Tianyi Tang. Ya, Tian Yitang dengan tradisi ribuan tahun selalu membantu orang. Keahliannya sudah mencapai puncak, katanya pemuda sekarang. Keahlian medisnya tak tertandingi, menggabungkan yin dan yang. Dalam sekejap bisa mengambil nyawa dari langit dan bumi, katanya pemuda ini. Sekarang ada di kota Yun. Ada di kota Yun? Baik, saya akan pergi sendiri untuk memintanya. Pemuda Tianyi Tang, tolong selamatkan ayah saya. Putri Gubernur Kota Yun, Li Shuang, minta bertemu dengan pemuda Tianyi Tang, tolong selamatkan nyawa ayah saya. Guru saya dulu berhutang budi pada ayahmu. Sekarang menyelamatkan nyawa ayahmu, bisa dibilang membayar hutang itu. Ayo pergi. Xiao Chen, kamu yakin pemuda itu akan datang ke rumah sakit? Senior dari Tian Yitang bilang padaku, Putri Gubernur, sudah meminta pemuda itu datang ke rumah sakit, asal kita menunggu. Di luar kamar gubernur, pasti bisa menemukan pemuda itu. Itu mobil gubernur, pemuda itu pasti di dalamnya. Cepat, berlutut menyambut pemuda itu. Pemuda, kakek saya sudah hampir meninggal. Dengar pemuda ini ahli dalam pengobatan, harap pemuda bisa menyelamatkan nyawa kakek saya, keluarga Gu. Bersedia membayar apapun. Keluarga Gu juga pantas. Gu Feng. Gu Feng, kenapa kamu di sini?
kamu pantas datang ke tempat seperti ini? Kenapa? Kalian bisa datang, saya tidak bisa. Gu Feng, kenapa kamu datang ke rumah sakit? Apa kamu sakit? Tidak mungkin. Gu Feng kan cuma sampah, tempat seperti ini. Hanya untuk orang kaya dan terhormat, dia tidak pantas. Belum tentu, mungkin saja. Dia dijadikan pacar oleh wanita ini, kurang ajar. Kalian berani menghina Tuan Gu, kemari. Nona Li tidak perlu marah. Ini cuma beberapa orang bodoh saja. Lebih penting penyakit gubernur. Tuan Gu benar, silakan. Oh. Apa kalian dengar tadi? Mereka menyebut gubernur, kakak. Mungkin kamu salah dengar. Gu Feng yang sampah itu, mana mungkin kenal. Orang seperti gubernur, tapi itu kan mobil gubernur. Kakak, mobil yang mirip, mungkin saya salah lihat. Lebih penting cari pemuda itu. HMAO. Dekan, bagaimana kondisi ayah saya? Keadaannya sementara stabil. Tapi kalau tidak bisa mengundang orang dari Tianyitang, gubernur mungkin. Saya sudah mengundangnya. Ini Tuan Gu. Dia adalah pewaris Tianyitang. Kabarnya pewaris Tianyitang memiliki bakat alami dalam pengobatan. Dan sangat berbakat. Tidak menyangka dia masih muda. Sekarang gubernur ada harapan. Dekan terlalu memuji. Saya harus lihat dulu kondisi gubernur. Baik, silakan. Tuan Gu, apakah ayah saya masih bisa diselamatkan? Denyut nadinya lemah dan tidak teratur. Tuan Gu, bagaimana? Apakah ayah saya masih bisa diselamatkan? Racun kanker sudah masuk ke tubuh. Hidup atau mati tergantung hari ini. APA? Ayah, Tuan Gu, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan ayahku. Kan? Tolong selamatkan ayahku. Keselamatan gubernur berkaitan dengan seluruh kota Yun. Tolong Tuan Gu. Selamatkan gubernur. Kalian berdua, silakan berdiri. Racun kanker sudah masuk ke tubuh, seharusnya sudah pasti mati. Jika saya bertindak melawan takdir, maka hutang budi guru saya dan gubernur akan selesai. Li Shuang tidak berani berbicara sembarangan tentang selesainya hutang budi. Tuan Gu bertindak untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Kamu adalah penyelamat keluarga gubernur. Mulai sekarang, seluruh keluarga gubernur akan siap menghadapi apapun. Mengikuti keinginanmu untuk membalas budimu. Baik. Kalian berdua, silakan mundur. Kakak, ketemu. Ini ruangannya. Sial, kakak, Gu Feng si brengsek ini. Mau memeriksa gubernur, dia ingin membunuh seluruh keluarga kita. Gu Feng. Gu Feng, hentikan. Kakak, bagaimana bisa kamu bertindak terhadap gubernur? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Gu? Gu Feng, cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Kenapa kalian lagi? Tuan Gu, saya akan mencari orang untuk mengusir mereka. Gu Feng, kamu ini bahkan tidak pernah sekolah. Berani berpura-pura jadi dokter, menipu di depan gubernur. Apakah kamu ingin menyeret kita semua ke kuburan bersamamu? Gu Feng, di rumah. Kamu bohong tentang bisa mengobati. Sudah cukup. Sekarang malah menipu gubernur. Kalau kamu ingin mati, bisa enggak kamu menjauh? Jangan mencelakakan kita. Kurang ajar. Kalian berani sekali. Masuk tanpa izin ke kamar ayahku, sudah kubolehkan. Tapi berani menghina Tuan Gu. Penjaga. Nona Li, kami saudara perempuannya. Bukan. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Gu. Kakak, putus hubungan kan cuma candaan. Masa kamu percaya beneran? Siapa kamu? Berani berulah di sini. Nona Li. Keluarga Gu sangat yakin dia tidak bisa pengobatan. Jangan-jangan kita salah orang? Tidak mungkin. Aku sendiri yang menjemput Tuan Gu. Dari Tianyitang, mustahil aku salah orang. Tapi keluarga Gu kayaknya tidak bohong deh. Tuan Gu, aku percaya Anda. Tolong obati. Ayo. Nona Li, Gu Feng itu penipu. Kalau dia mengobati gubernur, nanti
langsung mati diobatinya. Siapa kamu? Berani-berani menyumpahi ayahku. Maaf, bukan sengaja, Nona Lee. Maaf, adikku bicara tanpa filter. Keluarga Gu akan beri hadiah tebal. Mohon maafkan Jack kali ini. Tuan Gu, tolong obati ayahku. Karena Nona Lee begitu percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakan Nona Lee. Yin yang membalik hidup mati. Xiumen membekukan mata air dingin. Chengmen menyalakan lilin pudar. Ini, jarum penyambung nyawa 8 gerbang. Director, apa itu jarum penyambung nyawa 8 gerbang? Jarum penyambung nyawa 8 gerbang, sesuai namanya. Berdasarkan 8 gerbang dalam Bagua. Mencuri rahasia Yin yang untuk diri sendiri. Menghidupkan yang mati, menyembuhkan tulang busuk. Jadi, jarum ini bisa selamatkan ayahku? Tidak ada yang mati di bawah jarum 8 gerbang. Kalau benar, Gubernur. Selamat. Gu Feng, dia ternyata benar bisa pengobatan. Sialan. Gu Feng, kenapa tidak bilang padaku? Kamu punya skill jarum sakti ini, sengaja disembunyikan. Takut aku jadi terkenal karena jarum ini, ya? Gu Feng, kamu benar-benar brengsek. Ximen menipu langit biru. Jingmen memutus dan menyambung. KAI Men memanggil tribulasi petir. Pergi. Tiga Ki Suci. Menghilangkan dosa putih. Jarum terpisah. Hutang tidak ada, terima. Ayah, kenapa ayah? Dr. Gu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Tunggu. Gubernur tidak bergerak, kah? Apakah kau membunuh gubernur? Nona Lee. Ini semua kesalahan Gu Feng. Tidak ada hubungannya dengan kami, dia pantas mati. Jangan sampai melibatkan keluarga Gu. Ayah, Gu Feng, kau monster, kau penipu. Apa yang kau lakukan pada gubernur, Gu Feng? Kau benar-benar membunuh gubernur. Nona Lee, ini perbuatan Gu Feng. Dia pantas mati, tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, Gu Feng sudah kami usir dari keluarga Gu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu, jika kau marah. Marahlah hanya pada Gu Feng, dia pantas mati. Tapi benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Jadi, ayahku benar-benar mati. Kau benar-benar menipuku, kenapa? Tunggu. Gu Feng, sudah cukup. Kau biasanya berbuat onar di rumah sudah biasa. Menggunakan nyawa gubernur sebagai lelucon, kau masih belum sadar? Jadi, kakak, kau juga pikir aku harus mengaku salah, berlutut minta maaf. Dan bilang pada mereka jangan melibatkan keluarga Gu. Benar? Kau benar-benar mengecewakanku, anggap saja aku tidak pernah memiliki adik sepertimu. Nona Lee, maafkan saya. Gu Feng melakukan kesalahan besar, saya tidak mengajarnya dengan baik. Tapi, dia sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Bunuh atau potong, terserah Anda. Detangla. Ayah. Bangun, gubernur benar-benar bangun. Tenggan. Gubernur benar-benar bangun. Tapi bukankah Gu Feng itu penipu? Bangun, benar-benar bangun, apakah Gu Feng benar-benar bisa mengobati? Bangun. 8 jarum kehidupan, rumah sakit langit, apakah dia tidak berbohong? Aku salah menuduhnya. Ayah, kau benar-benar bangun. Kau membuatku sangat takut. Shuang jangan menangis, lihat. Ayah baik-baik saja kan?
Tenanglah Shuang lihat. Ayah sudah baik-baik saja, hahaha. Tidak terburu-buru, ritme yang stabil. Benar-benar sembuh. Tuan Gu, oh tidak. Dokter ajaib. Dokter ajaib, kau benar-benar hebat. Aku merasa segar bugar, seperti menjadi lebih muda 20-30 tahun. Begitu. Terima kasih banyak atas bantuan Dokter Gu. Dokter. Gubernur, tidak perlu bersikap seperti itu. Aku hanya membayar hutang guruku dulu padamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur, apakah kau yakin tidak salah lihat? Ini bukanlah tanda-tanda kematian, kan? Apakah kau meragukan keahlian medisku? Keluarga Gu benar-benar berpendidikan, HMPH. Gu Feng, kau benar-benar bisa mengobati. Cepatlah pulang bersama kami. Rumah. Di mataku, sudah tidak ada rumah ini, bukankah? Aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu, baru saja kau katakan itu. Aku. HMPH, karena semuanya adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan Dokter Gu. Usir mereka semua keluar. Kami akan pergi sendiri. Lepaskan aku. Aduh, hati-hati. Ini salahku, aku seharusnya tidak meragukan kakak, membuat kakak-kakak diusir keluar. Maaf kakak-kakak, ini salahku, ini salahku. Aduh, Ini salahku. Xiao Chen, bagaimana bisa ini salahmu? Yang salah adalah Gu Feng ini. Kucing buta bertemu tikus mati, ternyata bisa menyelamatkan gubernur, benar. Kakak, lihatlah Gu Feng itu, tidak tahu di mana. Belajar sedikit ilmu pengobatan, berani mengobati gubernur, ini. Kalau salah tebak, seluruh keluarga Gu akan ikut mati, cukup. Jika kita lebih percaya pada Xiao Feng, tidak akan sampai seperti ini. Minggir. Aduh, Xiao Feng. Minggir. Aduh. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng, Xiao Feng. Tunggu. Nona Gu, masih ada yang perlu? Xiao Feng, kamu memanggilku apa? Nona Gu, Kamu. Xiao Feng, kamu punya keahlian pengobatan yang hebat. Kenapa kamu tidak pernah bilang sama kami? aku tidak bilang? Berapa kali aku sudah bilang, kalian ingat? Aku, Gu Feng, bagaimana kamu bicara sama kakakmu? Di hatimu, masih ada kami sebagai keluarga? Keluarga. Selama 5 tahun ini, aku berusaha untuk bisa diterima di keluarga ini. Aku berusaha keras agar kalian menerimaku, aku sudah terlalu menderita. Aku sudah membuatkan kalian makan obat, menyiapkan obat untuk kalian, merawat kesehatan kalian. Aku bilang penyakit kalian, aku yang sembuhkan. Aku bilang obatnya Guchen, dia yang merebutnya dariku. Pernahkah kalian percaya? Kalian tidak pernah peduli dengan perasaanku. Kalian masih punya hak untuk menanyai aku di sini? Xiao Feng, aku tahu, selama ini, kamu tidak bahagia di keluarga Gu, kamu ikut kakak pulang. Ja, aku minta maaf, aku akan menggantimu. Minta maaf. Mengganti. Dulu, ini adalah hal yang sangat aku impikan. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi, karena permintaan maafmu. Bagiku, tidak ada artinya. Gu Feng, kamu tidak bisa bicara baik-baik, ya? Sepertinya, kalau tidak dihukum, kamu tidak akan diam. Di depan umum, melakukan kekerasan, itu adalah pendidikan keluarga Gu. Aku menghukum adikku. Apa hubungannya denganmu, Tuan Gu? Dia adalah penyelamat ayahku, menghinanya berarti menghina aku. Kantor gubernur, menghinanya berarti berperang dengan kantor gubernur. Sampai mati. Guran, selama 5 tahun ini, berapa kali aku dipukuli? Kamu bisa hitung? Selama 5 tahun ini, bagaimana aku hidup di ruang bawah tanah, kalian tahu? Kalian hanya peduli apakah aku punya keahlian pengobatan. Sungguh lucu. Ruang bawah tanah. Mereka bahkan membuatmu tinggal di ruang bawah tanah. Apa? Ruang bawah tanah apa? Gu Feng, jangan asal tuduh. Xiao Feng, kakak tahu, selama 5 tahun ini, kamu menderita, tapi ini bukan alasan untuk mempermalukan kami. Di depan orang lain, kalau kamu sudah selesai berbuat onar, ikutlah kami pulang. Pulang? Pulang kemana? Pulang rumah yang membuat kalian semena-mena menghinaku, atau pulang rumah yang bahkan aku tidak pantas duduk di meja makan. Itu adalah rumah kalian, rumahnya Guchen. Tapi pasti bukan rumahku. Cukup, Gu Feng, aku tahu. Kami lebih condong ke Xiao Chen, dan ada kesalahpahaman bahwa kamu tidak bisa mengobati. Kamu merasa tidak puas. Tapi kamu juga tidak pernah memberitahu kami bahwa kamu bisa mengobati. Kamu juga tidak bisa memfitnah kami, membuatmu tinggal di ruang bawah tanah. Gu Feng, jangan tidak tahu terima kasih. Kami semua datang langsung mencarimu, kamu, jangan tidak tahu terima kasih.
Apakah aku yang meminta kalian datang? Apa tujuan kalian datang ke rumah sakit? Kalian sendiri tahu di hati, dan aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. Xiao Feng, jangan berbuat onar lagi, pulanglah dengan kami. Bagaimanapun kita adalah satu keluarga, kamu meninggalkan kami. Mau pergi kemana lagi? Apakah kamu benar-benar percaya? Seorang orang asing? Selama aku tidak di keluarga Gu, aku bisa pergi kemana saja. Dan, di mataku, kalianlah orang asing. Kakak, kamu tidak apa? Gu Feng, jangan tidak tahu terima kasih. Dulu kamu adalah kakakku, memukulku sudah cukup. Sekarang, kamu siapa? Pantaskah kamu memukulku? Gu Feng, kamu gila, kamu tidak ingin kembali ke keluarga Gu, benarkah? Aku sudah memutuskan satu tulang satu daging. Susah payah. Melepaskan diri dari keluarga Gu, mengapa aku harus kembali? Pergilah. Keluarga Gu benar-benar keluarga yang buta hati. Pergi. Xiao Feng, tunggu. Xiao Feng, jangan pergi. Xiao Feng, tunggu kakak. Xiao Feng, kakak salah. Kakak benar-benar tahu salah. Xiao Feng, jangan pergi. Xiao Feng, pulanglah dengan kakak, ya? Kakak tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Tolong, Xiao Feng. Kakak dulu tidak sengaja. Kakak tidak tahu. Kamu dulu hidup seperti itu. Pulanglah dengan kakak. Kakak salah, kakak akan menggantimu. Xiao Feng. Kakak, jangan kejar. Xiao Feng. Gu Feng ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Gu punya begitu banyak kamar. Haruskah dia tinggal di ruang bawah tanah? Ruang bawah tanah apa? Bukankah kalian mencari putra mahkota Tianitang? Apakah putra mahkota tinggal di ruang bawah tanah? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Gu Feng memfitnah kami di depan orang asing. Membiarkannya tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Apa itu? Kalian sudah menemukan sang pangeran muda, Bu? Apakah kamu selalu tahu kalau Gu Feng tinggal di ruang bawah tanah? Itu saat Gu Feng baru saja kembali. Aku ingin melatih karakternya, tapi kemudian aku lupa. APA? Jadi, Gu Feng benar-benar tinggal di ruang bawah tanah. Selama 5 tahun, Bu, dia adalah anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Aduh, aku benar-benar lupa. Kalian di sini sedang ribet APA? Bagaimana dengan pangeran muda dari Tianitang? Kenapa hanya kalian yang kembali? Ayah, jangan dibahas. Kami bahkan tidak bertemu. Apa itu pangeran muda dari Tianitang? Bahkan, kami malah dimarahi oleh Gu Feng. Bagaimana bisa? Pangeran muda dari Tianitang. Xiao Chen bilang pangeran muda dari Tianitang dipanggil oleh putri gubernur untuk mengobati gubernur. Tapi setelah kami masuk ke ruang perawatan, yang kami temui adalah Gu Feng. Dan akhirnya, Gu Feng benar-benar menyembuhkan gubernur. Apa mungkin dia adalah pangeran muda dari Tianitang? Apa? Gu Feng adalah pangeran muda dari Tianitang? Tidak mungkin. Gu Feng tinggal di keluarga Gu selama 5 tahun. Kami tidak tahu seperti apa dia sebenarnya. Dia hanyalah orang yang tidak berguna dan tidak punya ambisi. Benar, kakak, ilmu pengobatan tidak seperti hal lainnya. Membutuhkan akumulasi jangka panjang. Jika Gu Feng benar-benar bisa mengobati, lalu selama 5 tahun di keluarga Gu, kenapa dia tidak pernah sekalipun menunjukkan kemampuannya? Bagaimana kalian menjelaskan? Kemampuannya tiba-tiba menjadi baik, dan dia juga mahir menggunakan jarum perak? Itu hanya kebetulan. Kucing buta menemukan tikus mati, dia hanya kebetulan berhasil. Benar, aku juga setuju dengan apa yang dikatakan kakak kedua. Ayah, ibu, kakak-kakak, aku sudah kembali. Xiao Chen, kamu, wajahmu kenapa? Kenapa kamu terluka? Kakak kedua, jangan tanya, ini semua karena aku terjatuh sendiri. Terjatuh sendiri? Bagaimana bisa terluka seperti ini? Katakan yang sebenarnya pada kakak kedua. Apakah ada yang mengganggumu? Awalnya aku berpikir, kakak pergi karena aku. Aku ingin menemukannya dan berbicara baik-baik dengannya, tapi dia bilang, anak durhaka itu, apa yang dia katakan? Kakak bilang, dia sudah tidak tahan dengan rumah ini. Dia merasa ayah dan ibu munafik dan pilih kasih, aku bilang tidak seperti itu. Ayah, ibu, dan kakak-kakak selalu khawatir padanya. Tapi kakak malah semakin marah, dia mendorongku sampai jatuh. Dia bilang aku sengaja menjilat di depan ayah dan ibu, lalu dia. Jia. Gu Feng, kamu sudah tamat, Anak durhaka, si hati serigala ini. Aku, Gu Mingse. Bagaimana bisa melahirkan anak yang seperti ini? Bagaimana dia bisa berkata seperti itu kepada kita? Apa yang tidak kita lakukan untuknya? Dia benar-benar membenci kita. Gu Feng ini benar-benar tidak bisa diajak bicara. Sangat egois sampai ke puncaknya, aku sudah bilang sebelumnya. Dia adalah serigala yang tidak bisa dijinakkan, apa yang kakak anggap dia? Purest Tianitang. Kakak, kenapa kamu berpikir bahwa kakak laki-laki adalah pewarisnya?
Aku juga berdasarkan kejadian di rumah sakit. Hanya spekulasi yang masuk akal. Sebenarnya, banyak pilku yang hilang. Ya, pada hari itu Gu Feng memberi gubernur sebuah pil dan gubernur sembuh. Maksudmu, Xiao Feng mencuri pilmu? Tidak, bukan itu maksudku, tapi... Benar, setelah kakak laki-laki pergi dari rumah, aku baru menyadari banyak pil yang hilang. Kasus terpecahkan, jadi Gu Feng memang mencuri pil Xiao Chen. Ini yang menjelaskan kenapa Gu Feng tiba-tiba bisa mengobati dan menyelamatkan gubernur. Ya, kali ini aku di pihak kakak kedua. Apakah aku benar-benar salah? Xiao Feng, benar ke dia mencuri pil Xiao Sheng, dan itulah kenapa dia menyelamatkan gubernur. Semua ini salahku, jika bukan karena aku. Kakak laki-laki tidak akan pergi dari rumah. Jika bukan karena aku, dia tidak akan memarahi orang tua dan kakak-kakaknya. Semua salahku. Xiao Chen, bagaimana ini bisa salahmu? Ini jelas kesalahan Gu Feng sendiri. Dingin sekali, kakak kedua. Kenapa kamu? Dingin sekali. Cepat. Kakak kedua, kenapa kamu begitu dingin? Cepat periksa kakak kedua. Racun ular menyerang jantung. Kenapa bisa begitu? Racun ular kakak kedua. Bukankah sudah disembuhkan oleh Gu Feng? Bagaimana keadaannya? Racun ular menyerang jantung, mungkin sisa racun dalam tubuhnya kambuh. Bagaimana mungkin? Kakak kedua sudah baik-baik saja selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada sisa racun? Xiao Chen, racun ular kakak kedua. Ternyata kamu yang menyembuhkannya. Cepat pikirkan cara. Apa yang harus aku pikirkan? Dulu si bodoh Gu Feng yang menarik racun ular ke tubuhnya sendiri. Ini yang menyelamatkan nyawa kakak kedua. Aku tidak ingin racun itu menular ke skiwi kodiriku. Satu-satunya cara sekarang adalah menarik sisa racun itu ke tubuhku lagi. Tapi kakak kedua, setelah sebelumnya menarik racun, tubuhnya menjadi sangat lemah. Aku takut kakak kedua tidak akan bertahan kali ini. Ya ampun. Bagaimana ini, Xiao Chen? Apakah kamu punya cara lain? Ini semua salahku. Aku tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan kakek dan kakak kedua. Aku benar-benar tidak berguna. Xiao Chen, aku tidak percaya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Bagaimana sebenarnya kemampuan medis putra mahkota Tian Yitang itu? Senior dari Tian Yitang bilang, bakat medis putra mahkota. Tidak ada duanya, bahkan saat ketua tua masih muda, tidak bisa menandinginya. Kalau begitu, cepat cari tahu di mana dia. Aku tidak percaya tidak bisa menemukannya. Tian Yitang, keahlian medisnya terbaik di dunia, mewarisi pengobatan Tiongkok selama ribuan tahun. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan kakek dan Xiaoran. Selama bertahun-tahun, Tian Yitang telah melatih banyak ahli medis. Kami, Xiao Chen, bisa diperhatikan oleh Tian Yitang, menunjukkan potensi untuk menjadi ahli medis. Kakak pertama dan ketiga, tenang saja, setelah aku belajar ilmu medis di Tian Yitang, keluarga Gu pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Murid Gu Chen datang untuk menemui putra mahkota. Gu Chen. Tidak pernah dengar. Murid sudah ditentukan, setelah acara penerimaan murid selesai. Akan menjadi murid resmi Tian Yitang. Sekarang aku mengerti kenapa berani begitu lancang, berani membawa orang masuk ke Tian Yitang. Xiao Chen, putra mahkota ini terdengar sepertinya sangat marah. Kamu tidak memberi kabar sebelum datang? Aku terlalu khawatir dengan kondisi kakek dan kakak kedua. Sampai lupa. Minta maaf dulu. Permintaan maaf Gu Chen. Dulu adalah sesuatu yang tidak bisa kudapatkan, ternyata dengan mengganti identitas. Semudah ini bisa didapatkan. Ya, murid ini terlalu gegabah, mohon maafkan putra mahkota. Katakan, ada apa? Kakek murid sudah hampir habis umurnya, kakak kedua keracunan ular. Murid benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, mohon putra mahkota datang. Untuk menyelamatkan kakek dan kakak kedua. Kamu hanya seorang murid yang belum resmi, apa hakmu memanggilku untuk bertindak? Masuk dengan gegabah, memang kesalahan keluarga Gu. Tapi kondisi kakek dan adikku sangat darurat. Mohon putra mahkota bisa membantu, memeriksa mereka. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit mereka, keluarga Gu pasti akan memberikan imbalan yang besar. Rumah sakit langitku telah berdiri di bidang pengobatan selama ribuan tahun. Harta karun langka apa yang belum kami lihat? Peduli dengan barang-barangmu itu? Lalu, bagaimana caranya agar Anda mau memeriksa mereka? Karena kalian bertanya dengan tulus dan ikhlas. Suruh saja Gu Chen ini berlutut dan memohon padaku. Mungkin jika aku senang, akan menolong kalian. Apa katamu? Kenapa? Tidak rela? Rumah sakit langitmu berdiri di dunia dengan pengobatan. Tapi pangeranmu malah memaksa orang berlutut di sini. Tidak takukah? Keluarga Gu menyebarkannya dan mengecewakan pasien di seluruh dunia? Masuk akal. Benar-benar sangat takut. Kalau begitu cepatlah periksa kakek dan kakak keduaku. Tidak bisa diperiksa, silakan pulang. Kamu. Bukankah tindakan pangeran terlalu kejam? Lalu bagaimana? Cepat pergi. Kamu keterlaluan. Kakak, Xiao Chen, ayo pergi. Aku tidak percaya tidak ada rumah sakit langit kedua di siang. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Tunggu. Xiao Chen.
Bagaimana kalau... Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar mau membuat Xiao Chen berlutut. Kita juga tidak punya cara lain di seluruh Xia. Tidak ada rumah sakit langit kedua. Kak, Kakak ketiga, untuk menyelamatkan kakek dan kakak kedua, aku rela berlutut. Xiao Chen, tapi ini terlalu menyusahkanmu. Asal bisa menyembuhkan kakek dan kakak kedua, sedikit kesusahan ini bukan apa-apa. Pangeran, sekarang bisakah kakek dan kakak keduaku diselamatkan? Katanya keluarga Gu sangat menyayangi anak angkat Gu Chen ini, sekarang dilihat. Ternyata tidak begitu, sungguh lucu. Yang lucu adalah 5 tahun bersama, ternyata tidak satupun dari mereka bisa mengenali suaraku. Bukannya tadi kamu yang menyuruh kami berlutut? Bukannya kalian yang memaksanya berlutut? Kamu, permintaanmu sudah kami penuhi. Silakan bergerak. Periksa kakek dan adik perempuanku. Sudah bilang tidak bisa diperiksa, mereka berdua terkena serangan balik. Rumah sakit langitku tidak bisa mengobati. Mengapa kamu berkata begitu? Kamu belum memeriksa mereka. Bagaimana tahu rumah sakit langit tidak bisa menyelamatkan? Jangan bagaimana tahu. Mereka kena serangan balik. Saya sendiri yang membatalkan teknik rahasia, tentu saya tahu. Dengar-dengar, 5 tahun lalu, kakek Gu nyawanya terancam, 3 tahun lalu. Putri kedua Gu keracunan ular, wajahnya hancur. Dalam semalam, gejala mereka hilang semua, ini membuktikan. Ada yang menggunakan teknik rahasia, menukar nyawa, sehingga mereka sembuh. Dan sekarang, gejala muncul lagi, itu berarti teknik rahasia gagal, dan efek balik terjadi. Tidak mungkin, dulu kakek dan kakak kedua diselamatkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen tidak mungkin membatalkan teknik rahasia. Kalian yakin, orang yang menyelamatkan mereka adalah Gu Chen? Kalau bukan Xiao Chen, siapa lagi? Xiao Chen, katakan sesuatu. Pangeran, kenapa kau menuduhku? Apa buktimu? Bisa membuktikan bukan aku yang menyelamatkan kakek dan kakak kedua? Sayal, orang ini kenapa tahu jelas kejadian dulu? Jangan-jangan, dia ada hubungan dengan Gu Feng? Tidak, aku harus lihat siapa dia sebenarnya. Aduh. Kakak, ternyata kau adalah Pangeran Tianyitang. Aku adalah Pangeran Tianyitang yang kalian sebut. Xiao Feng, jangan berbuat onar lagi. Ini menyangkut nyawa kakek dan Xiaoran. Bukan saatnya bercanda. Seniorku tidak bercanda. Dan tidak berpura-pura, dia memang Pangeran Tianyitang. Tidak mungkin, Gu Feng ini bukan hanya bajingan, tapi juga pencuri, mana mungkin. Pangeran Tianyitang. Sudah kukatakan, meski fakta ada di depan mata, mereka tetap tidak mau mengaku. HMPH, keluarga Gu memang tidak bisa melihat bakat. Kakak, pasti kau tahu kami akan datang mencari Pangeran Tianyitang, jadi kau bersekongkol dengannya. Sengaja membuat skenario untuk mempermalukan kami, kan? Gu Feng, kau keterlaluan, hari ini. Akan kuhajar kau baik-baik. Berani berbuat onar di Tianyitang, Gu 11. Ini bukan rumahmu, kalau kau terus berbuat onar, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak ramah. Aku tidak punya niat, juga tidak punya waktu membuat skenario untuk mempermalukan kalian. Pulanglah, Tianyitang tidak bisa menyembuhkan keluarga Gu, apalagi menyembuhkan. Kakak, di sini tidak ada orang luar, jangan pura-pura lagi. Kalau tidak, nanti orang Tianyitang datang. Aku tidak bisa melindungimu. Kau siapa? Aku juga perlu perlindunganmu. Lebih baik kalian jaga diri sendiri dulu. Gu Feng, kau memang tidak mau makan hati, mau makan marah. Datang, berani. Aku menghajar adikku sendiri, kau minggir sana. Humph. Siapa yang berani berbuat onar di Tianyitang? Shi Xiong, kakak saya tidak sengaja berpura-pura menjadi pemuda tanggung jawab. Anda orang besar, tolong berbesar hati. Jangan menghukumnya, ya. Xiao Chen, janganlah kamu di sini. Membela Gu Feng si brengsek ini. Kalau bukan karena dia, kita sudah lama bertemu dengan pemuda tanggung jawab Tianyitang. Shi Xiong, inilah dua orang brengsek ini. Mereka berpura-pura sebagai orang Tianyitang, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Xiao Feng, Tianyitang sangat menghargai reputasi. Cepat minta maaf, aku akan memohonkan ampun untukmu. Masalah ini akan berlalu. Gu Qing, kamu selalu menyuruhku minta maaf, aku sebenarnya melakukan kesalahan apa? Kenapa harus selalu minta maaf? Ah, kamu, kakak, kenapa kamu begitu bersemangat? Orang lain tidak menghargainya, dia tetap adik kita. Adik apa? Aku tidak punya adik seperti ini, yang suka berpura-pura sebagai orang lain. Kalian berdua kenapa belum lari juga? Pasti melihat orang Tianyitang datang, jadi tidak bisa lari. Jadi pasrah saja. Kenapa kita harus lari? Menurutku yang harus lari adalah kalian. Kakak, Shi Xiong Tianyitang sudah datang. Jangan keras kepala lagi. Shi Xiong, keluarga Gu bisa membantu Anda menyelesaikan dua orang yang merusak nama baik Tianyitang ini setelah selesai. Hanya memohon Anda menyelamatkan nyawa kakek dan kakak kedua saya. Kurang ajar. Yang merusak nama baik Tianyitang adalah Gu Feng.
Dan orang jahat itu, kenapa kamu memukulku? Sudah bertemu dengan pemuda tanggung jawab. Sudah bertemu dengan suci wanita. Kalian bilang Gu Feng adalah pemuda tanggung jawab kalian? Tentu saja. Shi Xiong saya sejak kecil diadopsi oleh guru, memiliki ilmu pengobatan yang luar biasa. Tinggal di sisi keluarga Gu selama 5 tahun. Bahkan rela menahan efek balik dari ilmu rahasia. Untuk melindungi keluarga Gu, tapi kalian tidak tahu identitas aslinya. Benar-benar bodoh, tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Jika Gu Feng adalah pemuda tanggung jawab Tian Yitang, kenapa selama 5 tahun di keluarga Gu, tidak pernah menunjukkan sedikit pun ilmu pengobatan? Apakah saya tidak pernah menggunakannya, atau kalian menganggap semua yang saya lakukan secara otomatis diberikan padanya? Gu Chen. Kalian pikir sendiri, apakah? Sejak Shi Xiong saya kembali ke keluarga Gu, kesehatan keluarga kalian perlahan membaik. Sedangkan Shi Xiong saya menjadi orang jahat dalam mulut kalian. Xiao Feng, apa yang dia katakan benar. Kamu ikut kakak pulang, kita bicara pelan-pelan, ya? Rumah. Ya, sebelumnya aku memang menganggap keluarga Gu sebagai rumah. Aku sudah berusaha keras untuk menyenangkan kalian semua. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian hanya memperlakukanku seperti budak, seperti pelayan. Tidak, kami tidak begitu. Aku sudah tidak membutuhkan kalian lagi. Aku juga tidak ingin bertemu kalian lagi. Kakak tidak tahu, kakak akan membawamu pulang. Kakak akan menggantimu dengan baik, ya? Tidak, sekarang akulah satu-satunya keluarga kakak. Kalian semua adalah orang luar. Xiao Feng, kamu benar-benar tidak mau kami lagi. Kalian pulang saja, aku sudah bilang, Tian Yitang tidak akan menerima siapapun dari keluarga Gu. Usir mereka keluar. Ja, Susi. Cepat pergi. Xiao Feng, kakak, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakak, keluarga Gu begitu menyakitimu. Kenapa kamu tidak langsung membatalkan acara penerimaan murid? Untuk menghancurkan seseorang, hanya dengan mengangkatnya lebih tinggi, dia akan jatuh lebih parah. Penyakit Xiaoran ini kadang baik, kadang buruk. Ini bagaimana ya? Bagaimana? Kalian masih belum bertemu dengan putra mahkota Tian Yitang? Sudah bertemu, tapi kami bertemu dengan Gu Feng. Apa? Gu Feng ternyata adalah putra mahkota Tian Yitang. Lalu, dulu aku selalu memukul dan memarahinya. Apakah dia tidak mau menyelamatkanku? Kalau begitu, berarti kita dulu benar-benar salah menuduh Gu Feng. Jika kita benar-benar salah menuduh Gu Feng, maka itu membuktikan bahwa apa yang Gu Feng katakan dulu semuanya benar. Dia yang menyelamatkan keluarga kita. Xiao Chen, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah benar keluarga kita semua diselamatkan olehmu? Tidak, aku tidak bisa membuat keluarga Gu curiga padaku. Semua salah Gu Feng. Kenapa dia selalu ada di mana-mana? Kakak. Aku tahu, sejak kakak laki-laki pergi dari rumah. Kamu selalu mencurigaiku, tapi bagaimana kamu bisa yakin kalau kakak laki-laki benar-benar adalah putra mahkota? Murid-murid Tian Yitang bisa membuktikan, ini tidak mungkin bohong. Murid-murid Tian Yitang itu, aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Mungkin mereka adalah aktor yang sengaja diundang oleh kakak laki-laki. Khusus untuk berakting di depan kita, ya, hal seperti ini. Gu Feng si anak durhaka itu juga bisa melakukannya. Gu Feng, kamu benar-benar gagal sebagai manusia. Orang tua dan kakak-kakakmu tidak ada yang berpihak padamu. Lagi pula, kalau kakakmu benar-benar adalah pewaris Tian Yitang, mungkin kejadian menggedakin upakara peneraman, Niridan Tuku? Melihat betapa dia membenciku, aku takut seumur hidupku. Aku tidak akan pernah bisa masuk ke Tian Yitang. Aku pikir Xiao Chen benar. Gu Feng sangat membenci Xiao Chen. Dia pasti tidak mau membiarkan Xiao Chen masuk ke Tian Yitang. Benar, APA yang dikatakan Xiao Chen pasti benar. Orang-orang itu pasti adalah aktor yang disewa oleh Gu Feng. Bukankah Gu Feng itu orang jahat? Bagaimana mungkin dia menjadi pewaris Tian Yitang? Artinya, penyakitku masih ada harapan untuk sembuh. Aku tidak perlu lagi merasa cemas setiap hari. Khawatir suatu hari nanti aku akan mati. Kakak kedua, tenang saja. Saat hari upacara penerimaan murid tiba, aku akan meminta sesepuh Tian Yitang untuk memeriksamu dengan baik. Xiao Chen, terima kasih. Aku tahu kamu yang paling baik padaku. Tapi itu kan Tian Yitang. Tanpa koneksi, bagaimana mungkin dia bisa datang dan pergi dengan bebas? Kakak, Tian Yitang juga bukan tempat yang sepenuhnya aman. Dan mungkin saja ada murid Tian Yitang yang serakah. Wanita yang ada di samping kakak itu terlihat seperti orang yang punya banyak uang. Tapi, Xiao Qing, aku tahu. Kamu masih memikirkan ikatan saudara. Tidak mau berpikir buruk tentang Gu Feng. Tapi, Gu Feng itu memang orang yang tidak bisa diandalkan. Kamu tidak perlu lagi membelanya. Benar. Saat hari upacara penerimaan murid tiba, kita harus membongkar kebohongan Gu Feng di depan semua orang di Tian Yitang. Gu Feng yang mengaku sebagai pewaris Tian Yitang. Dia harus meminta maaf pada pewaris Tian Yitang. Upacara penerimaan murid Tian Yitang ini memang megah.
pasti sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Hmm, Ternyata Tian Yitang sangat menghargai Xiao Chen dari keluarga kami. Makanya, Gu Feng itu jelas bukan. Here is Tian Yitang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia akan mempersiapkan upacara penerimaan murid yang begitu megah untuk Xiao Chen? benar. Kalau Gu Feng si anak durhaka itu tidak datang, lebih baik. Kalau dia berani datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf pada pewaris. Gu Feng, kamu benar-benar berani datangnya. Kalau aku tidak datang, upacara penerimaan murid ini sepertinya ini tidak akan berjalan lancar. Sudahlah, jangan bilang kamu mau bilang lagi. Kamu adalah putra muda dari Tian Yitang, kan? Memang benar begitu. Kakak, kami sudah tahu. Kamu hanya mencari beberapa aktor. Untuk menemani kamu bermain sandiwara. Jangan berpura-pura lagi. Bukan aku yang bilang, tapi keluarga Gu memang sangat lucu. Aku bilang yang sebenarnya, kenapa harus bilang aku berpura-pura? Di tempat Tian Yitang, kamu bilang kamu adalah putra muda Tian Yitang, ini bukan berpura-pura? Gu Feng, apakah kamu harus membuat Tian Yitang bermusuhan dengan keluarga Gu baru kamu puas? Sudah kukatakan, Tian Yitang tidak akan mengobati keluarga Gu. Siapapun, apakah ini belum cukup untuk disebut bermusuhan? Gu Feng, kamu keterlaluan. Bukankah aku selalu seperti ini? Kamu anak durhaka. Hari ini aku akan mengajarkanmu apa itu menghormati yang lebih tua. Kebiasaan keluarga Gu memukul orang memang turun-temurun. HMPH, bukankah itu karena kamu sendiri yang cari masalah? Aku selalu penasaran, keluarga Gu selalu bilang identitasku palsu. Apa buktinya? Gu Feng, kamu sudah tinggal di keluarga Gu selama 5 tahun. Aku sudah mengenalmu, kamu memang seorang orang yang tidak berguna. Apa masih perlu bukti? Benar juga, kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari kaki Xiao Chen. Baiklah, kalau kalian tidak bisa membuktikan dan merasa ucapanku palsu, mari kita adu ilmu pengobatan. Adu ilmu pengobatan? Benar. Aku dan Gu Chen adu ilmu pengobatan, siapa yang menang akan membuktikan siapa yang benar. Menurutku ide ini bagus, dengan ilmu pengobatan masing-masing. Membuktikan identitas kita, adil dan jujur. Gu Chen, kamu berani? Tidak bisa, kalau adu pasti ketahuan. Kakak, kita adalah saudara, hari ini jika kita adu ilmu pengobatan. Siapapun yang kalah atau menang, itu akan mempermalukan keluarga Gu. Kenapa? Takut? Gu Feng, jangan tidak tahu diri. Xiao Chen sedang memikirkanmu. Kamu malah menuduhnya di sini, benar juga. Xiao Chen, dia adalah Tian Yitang, murid yang diakui, bakat medisnya luar biasa. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Hanya karena si dokter kecil menyelamatkan gubernur. Menjumpai gubernur. Gubernur, bagaimana Anda bisa datang? Tentu saja kami datang untuk mendukung si dokter kecil. Bagaimana kondisi kesehatan Anda sekarang? Aduh, berkat si dokter kecil, gubernur merasa kembali ke kondisi puncak. Itu bagus. Gubernur, jangan tertipu oleh Gu Feng. Bukan Gu Feng yang menyelamatkan Anda. Oh, maksudmu si dokter kecil menipuku? Benar, Gu Feng sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan. Orang yang menyelamatkan Anda bukan dia. Lalu siapa yang menyelamatkanku? Orang yang menyelamatkan Anda adalah adikku, Xiao Chen. Kenapa kamu bilang begitu? Teknik akupunktur yang Gu Feng gunakan hari itu sama sekali tidak efektif. Yang benar-benar menyelamatkan Anda adalah pil yang Anda makan terakhir kali. Tapi, pil itu jelas-jelas dikeluarkan oleh si dokter kecil. Kamu tidak tahu, sebenarnya, pil itu adalah milik Gu Feng. Dicuri dari Xiao Chen, jadi yang menyelamatkan gubernur adalah Xiao Chen. Si dokter kecil, bagaimana pendapatmu? Gu Chen, bagaimana pendapatmu? Gu Feng sangat ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga, sekarang keluarga Gu. Semua mengira aku yang menyelamatkan gubernur. Gu Feng pasti tidak akan membantah. Kakak,
Bukankah kamu ingin membuat prestasi agar orang tua dan kakak-kakakmu melihatmu dengan cara baru? Tapi ini gubernur loh. Menipu gubernur, yang rugi adalah keluarga Gu. Kamu anak durhaka, masalahmu sendiri. Mau menyeret seluruh keluarga? Cepat minta maaf ke gubernur. Gu Feng, aku tidak pernah berharap kamu bisa sukses besar, tapi kamu berani menipu gubernur. Kamu sangat mengecewakanku. Gu Feng, cepat minta maaf. Mau seluruh keluarga mati bersamamu? Gu Feng, kamu sampah. Cepat minta maaf. Keluarga Gu dari atas ke bawah sudah busuk. Gu Feng, apa maksudmu dengan kalimat itu? Maksudnya, keluarga Gu pantas mendapat balasan dan siksaan. Hancurnya keluarga. Kamu wanita jahat, berani mengutukku. Berani memukulku? Memukulmu kenapa? Kamu yang mulai duluan. Aku hanya membela diri. Gu Feng, kamu hanya melihat dia memukulku. Memukulmu ya memukulmu, yang penting adik seperguruanku senang. Kalian, aku tidak akan membiarkan kalian. Sudahlah. Karena kalian berdua tidak bisa saling meyakinkan. Mari kita ikuti saran dokter kecil, kalian adu ilmu pengobatan di sini. Tidak boleh adu ilmu pengobatan di sini. Tuan Gubernur, ini adalah urusan keluarga kami, keluarga Gu. Tidak perlu merepotkan semua orang. Apa maksudmu? Aku ini ikut campur urusan orang lainnya. Aku. Tuan Gubernur, maafkan. Xiao Chen. Dia tidak bermaksud begitu. Adu ilmu pengobatan? Kami akan adu. Ayah. Xiao Chen. Ayah percaya padamu. Gu Feng itu bukan tandinganmu. Benar, Xiao Chen, kenapa kamu takut padanya? Kalau dia mau adu, adu sampai habis. Karena anak durhaka ini tidak takut malu. Xiao Chen, jangan beri dia sedikit pun muka. Kalau aku bilang tidak mau adu sekarang, pasti mereka akan curiga. Lebih baik adu dulu, lalu cari alasan. Bilang tidak bisa maksimal. Kalau kakak sulung ini bersikeras adu ilmu pengobatan denganku, maka aku akan menerima tantangannya. Shi Xiong, Gu Chen ini baru saja terlihat seperti mau mati. Kenapa sekarang langsung setuju? Ditekan oleh keluarga Gu. Apakah keluarga Gu akan menggunakan cara licik? Tenang, aku tidak akan kalah. Ja? Mari kita minta dekan menjadi saksi, sekalian membantu mereka membuat soal. Bagaimana? Tentu, ini kehormatan saya. Adu ilmu pengobatan Tiongkok umumnya dibagi menjadi 3 babak. Mengenal dan membedakan obat, itu yang paling dasar. Jadi babak pertama, saya akan memberikan 1 pil obat, biar mereka berdua membedakannya. Melihat, mencium, bertanya, dan meraba adalah yang terpenting dalam pengobatan Tiongkok. Maka babak kedua, kita akan memilih seorang pasien secara acak. Biarkan mereka mengamati gejala spesifik. Setelah ada gejala spesifik, selanjutnya adalah mulai pengobatan. Bagaimana pendapat kalian? Saya tidak keberatan dengan keluarga Gu. Bagaimana dengan tabib kecil itu? Saya tidak ada masalah. Baik, mari kita mulai tes pertama, mengidentifikasi obat. Ini adalah pil yang baru saja saya buat. Hanya ada 1, sekarang silakan kalian berdua mengidentifikasi obat. Saya duluan. Meskipun saya lulusan Universitas Kedokteran, saya belum pernah secara resmi belajar di Tianyitang, jadi identifikasi bahan obat mungkin tidak terlalu akurat, mohon dimaklumi. Untung saya menemukan alasan. Xiao Chen, jangan khawatir. Gu Feng pasti tidak sebaik kamu. Banyak bicara, masih mau tes atau tidak? Kalau tidak, berlutut dan minta maaf pada senior saya.
Saya mengerti, bawa kertas dan pena. Xiao Chen, untukmu. Saya sudah selesai, kakak. Jillermu. Gu Feng, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak mengenali obatnya, segera menyerah. Jangan buang waktu kami. Kenapa kalian terburu-buru? Senior saya sudah mencoba ratusan herbal sejak usia 5 tahun. Pada usia 7 tahun, dia bisa mengidentifikasi obat dari jarak jauh. Untuk pil seperti ini, senior saya bahkan tidak perlu mendekat untuk tahu bahan apa saja yang terkandung di dalamnya. Saya pernah lihat orang yang suka membual, tapi belum pernah lihat yang membual tentang senior sendiri. Kamu tidak takut angin besar? Menarik lidahmu? Bawa kertas dan pena. Sudah selesai. Xiao Feng, maukah kamu mendekat dan menciumnya? Atau mencicipinya dulu sebelum memastikan? Tidak perlu, silakan dengan langsung bandingkan hasilnya. Saya tidak percaya Gu Feng bisa mencium bahan obat hanya dengan berdiri diam. Saya juga tidak percaya. Xiao Chen mencicipi dulu baru memastikan bahan obatnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya hanya dengan mencium dari jarak jauh? Pil ini terdiri dari 9 bahan obat, yaitu Chuan Yoshi, Ma Huang, Ru Xiang, Mo Yao, Quan Xia, Zhang Qian, serta Chang Ju, Fang Feng, dan Ma Qianzi yang sudah diolah. Bahan obat yang ditulis oleh Gu Chen adalah Chuan Niu 11, Ma Huang, Ruxian, Mo Yao, Quan Xie, Ma Qianzi. Ma Qianzi harus diolah, kalau tidak bahan obatnya salah. Jadi dari 9 bahan obat yang ditulis Gu Chen, 5 benar. Untung saja, tidak semuanya salah. Saya benar 5, Gu Feng, meskipun dia jenius. Tidak mungkin lebih banyak dari saya. Ini pasti menang. 9 bahan obat ini dicampur, ternyata bisa diidentifikasi 5. Xiao Chen memang jenius di bidang medis. Untuk pil campuran seperti ini, bahkan profesor ahli sekalipun, paling banyak hanya bisa membedakan 5 rasa. Xiao Chen memang berbakat luar biasa. Membangkitkan kembali keluarga Gu. Hanya tinggal menunggu waktu. Haha, baiklah. Selanjutnya adalah milik Gu Feng. Tunggu saja, pasti kakak senior saya akan membuat kalian semua terkesima. Jangan meremehkan orang. Jia? Dia pasti tidak bisa menyaingi Xiao Chen. Bagaimana kalau saya menang? Kalau saya menang, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Berani bertaruh? Bertaruh ya bertaruh, takut apa? Ini tidak mungkin. Ini obat yang baru saya buat, si dokter kecil ini ternyata bisa menciumnya dengan tepat tanpa sedikit pun kesalahan. Benar-benar layak disebut sebagai pewaris Tian Yitang. Apa yang terjadi dengan direktur? Gu Feng, jangan-jangan tidak bisa membedakan satu pun jenis obat. Bahkan satu pun tidak bisa ditebak dengan benar. Kamu memang sampah. Memalukan keluarga Gu. Apa yang keluarga Gu ini ributin? Si dokter kecil. Semua benar. Apa? Direktur, jangan-jangan kamu sengaja membantu Gu Feng menyelamatkan muka. Dan sengaja membantu Gu Feng curang? Kamu tidak percaya? Lihat sendiri. Acaranthes, ephedra, olibanum, myrrh, scorpion, silkworm, Atractylodes, Sapochnicophia, Strychnia yang sudah diolah. Benar-benar semua benar. Tidak mungkin. 9 jenis obat ini dicampur bersama. Tingkat kesulitan membedakannya setara dengan level akademisi. Bahkan saya yang lulusan Universitas Kedokteran hanya bisa membedakan 5 rasa. Dia. Bagaimana mungkin Gu Feng bisa benar semua? Benar, ini sama sekali tidak masuk akal. Pasti kamu cuma nebak. Nebak. Coba kamu nebak dan benar semua. Curang. Gu Feng pasti curang. Aturannya ditetapkan oleh direktur, pilnya juga diambil oleh direktur. Apakah kalian meragukan integritas direktur? Nona Gu kedua. Kalau tidak ada bukti, lebih baik jangan asal bicara. Benar. Banyak orang yang melihat, bagaimana mungkin tabib kecil ini curang? Mungkinkah dia punya mata X-ray? Benar, Denga tidak, mata rakyat itu tajam. Sejak Gu Feng kembali ke keluarga ini, kesehatannya selalu buruk. Mungkin dia jadi ahli karena sering sakit. Jadi dia hanya familiar dengan obat-obatan saja. Ya, pasti begitu. Kalau bicara soal keahlian medis, dia pasti kalah dari Xiao Chen. Keluarga Gu benar-benar tidak tahu apa-apa.
Dua pertandingan berikutnya adalah panggung utama tabib kecil ini. Selanjutnya, akan ada ujian kedua. Diagnosis. Ini adalah pasien yang baru saya tangani. Ada surat diagnosa. Serta laporan pemeriksaan alat. Kalian berdua, siapa yang bisa tahu penyakit apa yang dia derita, maka dialah yang menang. Ayo, berikan tanganmu. Lyda. Sudah, saya sudah tahu. Cepat sekali, luar biasa. Kertas dan pena. Xiao Chen memang pantas disebut lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran. Begitu cepatnya dia mendiagnosis penyakit. Keahlian medis Xiao Chen yang luar biasa ini. Kalau bisa lulus dari Tianyi Tang, berapa banyak pasien yang akan terbantu? Xiao Chen adalah kebanggaan kami. Keluarga Gu, hahaha. Benar, ini baru keahlian sejati. Langsung tahu penyakitnya. Selanjutnya, giliran tabib kecil untuk mendiagnosis. Gu Feng, si orang tak berguna ini, mau mendiagnosis pasien? Saya ingin lihat, apakah dia hanya mengarang. Kalau begitu, lihat baik-baik, jangan sampai berkedip. Nona, maaf, berikan tanganmu. Keterlaluan, tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Bagaimana bisa kamu melecehkan Nona itu? Anak durhaka, ini benar-benar merusak nama baik. Kilyarga Gu. Kamu benar-benar moralnya bobrok, ayah. Cepat usir dia keluar. Ribut apa? Ribut apa? Gu Feng, si orang tak berguna ini. Berani melecehkan pasien di depan umum. Sekarang, lihat bagaimana kamu akan berkelit di depan umum. Apa itu cabul? Di mata dokter, hanya ada pasien. Tidak membedakan pria dan wanita, bahkan ada dokter pria di Departemen Kebidanan. Kenapa membuat masalah kecil jadi besar? Kamu masih berani membela diri, pasien ini. Jelas-jelas bukan wanita hamil. Kakak, kamu tidak bisa menempelkan wajahmu ke dada orang lain. Aku malu untukmu. Benar, dalam pengobatan Tiongkok, ada 4 metode. Melihat, mendengar, bertanya, dan meraba nadi. Kenapa kamu menempelkan kepalamu ke dada orang lain? Meraba nadi tidak bisa melihat semua gejala. Aku melihat wajahnya pucat, matanya tidak bersinar. Aku ingin mendekat untuk mendengar detak jantung, mengukur denyut nadi. Kenapa? Mendengar detak jantung, kamu tidak bisa menggunakan stetoskop, tidak perlu menempelkan kepalamu ke dada pasien wanita. Benar? Setiap dokter punya metode sendiri untuk memeriksa pasien. Kenapa kamu peduli cara memeriksa? Wah, aku pikir kamu merasa bersalah. Bersalah. Aku pikir kalian yang takut aku. Lebih akurat daripada Gu Chen. Jadi kalian berusaha menghalangi aku memeriksa. Kami takut apa? Kamu kan cuma orang tidak berguna. Nona, tenang saja, biarkan dia memeriksa. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan, kami akan membantu kamu menuntutnya ke pengadilan, dan keluarga Gu akan memberimu sejumlah besar uang. Pasien ini, maaf ya, bagaimana kalau biarkan anak durhaka ini menempelkan dadanya untuk melihat. Baik. Maaf. Aku ingin melihat Gu Feng. Bisa mendengar apa kalau dia tidak bisa menjelaskan? Aku akan mengorbankan dia, mengirimnya ke penjara. Siapkan kertas dan pena. Apa yang aku lihat? Kamu bilang, Jia kira kuno botulinu. Keracunan apa? APA? Keracunan? Keracunan bisa didengar? Aku pikir kamu hanya mengada-ada. Dokter abal-abal.
Benar-benar dokter abal-abal, anak durhaka ini, bagaimana berani berpura-pura jadi pewaris Tian Yitang. Bagaimana kalian bicara? Kalian tidak bisa mendengar. Tidak berarti kakak seangkatanku tidak bisa. Kakak seangkatanku bilang dia keracunan, berarti dia keracunan. Wanita ini, jangan-jangan pencinta Gu Feng? Apa yang dia katakan itu benar, kamu? Hei, adik seperguruan, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Debat apa yang tidak berguna? Gu Feng, kamu takut ya? Ya, aku takut, Xiao Chen. Apa hasil diagnosamu? Bagaimana kalau kita lihat dulu laporan diagnosa gadis ini? Dokter bilang putriku menderita kegagalan organ. Saat aku memeriksa nadinya, aku langsung merasa dia tidak bertenaga. Tak disangka, tebakanku ternyata benar. Hasil diagnosaku juga kegagalan organ. Aku tahu Xiao Chen pasti yang terbaik. Dia pasti tidak akan salah. Kakak, sekarang kamu harus mengakui kekalahanmu kan? Bagaimana kalau aku bilang laporan diagnosa rumah sakit itu salah? Gu Feng, kamu gila ya? Kamu bilang hasil diagnosa itu salah. Kamu tahu, hasil diagnosa direktur pasti tidak mungkin salah. Hasil diagnosa ini berdasarkan pemeriksaan alat. Mau bilang kamu lebih hebat dari alat canggih. Benarkah? Alat paling canggih di dunia pun tidak bisa mendeteksi penyakit dalam pasien yang diperlukan. Kebanyakan adalah pengalaman dokter. Gu Feng, jangan ngawur di sini. Seolah-olah kamu sangat berpengalaman. Tentu saja. Kakak seperguruanku sudah mulai praktik mandiri sejak usia 10 tahun. Tentu saja berpengalaman. Bagaimana pendapat Anda, Direktur? Pasien ini sangat spesial, meskipun aku mendiagnosa kegagalan organ. Tapi, Gu Feng, kamu dengarkan, Direktur bilang kamu salah. Berarti kamu memang salah, hasil pertandingan dokter ini. Xiao Chen yang menang. bukan, aku tidak bilang begitu. Kapan aku bilang pemimpin kita salah? Tidak dengar aku masih ada tapi ya, keluarga Gu memang aneh ya. Guran, kamu sakit ya? Hasil diagnosaku benar. Gu Cheng, dia menang di mana? Gu Feng, fakta sudah jelas di depan mata. Kamu memang salah, dokter bodoh. Apa niatmu sebenarnya? Putriku jelas-jelas kegagalan organ, kamu bilang aku yang meracuninya. Tante, keracunan botulisme adalah penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan. Dokter bodoh, kamu sedang mengutuk putriku. Cepat minta maaf pada putriku, satu masih bisa diobati. Satu lagi adalah penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan, Gu Feng. Lihat kamu membuat ibunya marah, cepat minta maaf pada mereka. Ibu dan anaknya. Minta maaf? Dalam 3 detik, kalau kamu tidak minta maaf, anak perempuanmu akan mati. Dokter bodoh, aku akan menghitung sampai 3. Kamu harus minta maaf kepada anak perempuanku, jika tidak, aku akan bertarung denganmu. Ah, anakku? 3 detik, tidak lebih tidak kurang. Anakku, kenapa kamu anakku? Peganglah, anakku. Anakku, kenapa kamu? Aku mohon, tolong selamatkan anak perempuanku. Aku mohon tolong selamatkan anak perempuanku. Gu Chen, bukankah kamu bilang organnya gagal? Cepat obati. Xiao Chen, kamu bahkan bisa menyembuhkan umur kakek yang terputus. Dan racun ular yang menyerang hatiku. Kegagalan organ kecil ini, kamu pasti bisa menyembuhkannya. Xiao Chen, bukankah kamu masih punya 1 pil? Berikan saja padanya. Aku mohon, tolong selamatkan anak perempuanku. Aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa menyembuhkan anak perempuanku, aku akan memberimu 3 rupiah setiap hari. Aku akan memujamu, aku mohon padamu. Wah, orang ini belum mati, sudah ada yang memuja. Nenek tua ini, apakah dia mengutukku mati? Tante, bukan aku tidak ingin menyelamatkan anakmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kakakmu bilang, bukankah kamu punya pil ajaib? Berikan 1 pil untuk anakku. Pil-pil itu, aku membuatnya khusus untuk tubuh keluarga. Jika diberikan kepada anakmu, mungkin akan memberikan hasil yang buruk. Gu Chen, kamu tidak bisa memberikan pil itu, kan? Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Kalau begitu, keluarkanlah. Aku. Xiao Chen, bagaimana kalau kamu keluarkan pil itu, soal mau memakannya atau tidak? Biarkan mereka berdua, ibu dan anak, yang memutuskan. Pil yang diambil dari Gu Feng. Sudah aku jual dengan harga tinggi, yang aku berikan kepada keluarga Gu. Adalah pil palsu yang dibeli sembarangan di pinggir jalan. Aku mohon padamu, tolong selamatkan anak perempuanku. Aku mohon padamu. Xiao Chen, kasihan hati orang tua di dunia ini. Berikan saja 1 pil padanya. Ya, di depan semua orang, jika aku tidak mengeluarkan pil itu, pasti ada yang mencurigaiku. Lagi pula, keluarga Gu sudah memakannya begitu lama, tidak ada masalah. Seharusnya tidak, APA. Baik, aku berikan.
Terima kasih. Terima kasih dokter ajaib. Terima kasih. Shisyong, pil Guchen semuanya kamu yang membuatnya. Kamu tidak takut jemenang pertandingan? Yang tersisa di tangannya hanyalah pil yang Yuan. Hanya bisa sementara menstabilkan kondisinya, untuk menyembuhkan akar masalahnya. Harus dikombinasikan dengan jarum perak saya. Apalagi, saya ingin melihat apakah pil yang Yuan di tangannya asli. Maksudmu, Guchen memberi keluarga Gu obat palsu? Saya hanya menebak. Jika dia memberi keluarga Gu pil yang Yuan yang saya buat setiap hari, seharusnya efek sampingnya akan meledak hari ini. Hai, Putri, kamu sudah bangun? Kamu sudah bangun. Wah, bagus sekali. Cepat bangun, cepat bangun. Saya sudah baik-baik saja, tidak sakit lagi. Saya merasa sekarang saya penuh energi. Bagus sekali, hahaha. Lihatlah, Gu Feng. Ini perbedaan antara kamu dan Xiao Chen. Ada APA? Aduh, tidak enak badan. Putriku. Aduh, Putri, Putri, kenapa kamu, Putri? Putri, bangunlah, bangunlah. Tadi kamu baik-baik saja. Kenapa sekarang? Peganglah. Kenapa dia tiba-tiba muntah darah dan jatuh? Xiao Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak tahu. Apakah obat itu bermasalah? Tapi kenapa keluarga Gu makan vegetal lama dan tidak APA? Kamu. Shisyong, ini untukmu. Ini bukan pil yang Yuan yang saya buat. Ini obat palsu. Obat palsu apa? Kakak, kamu tidak bisa menuduh saya seperti ini. Orang ini masih terbaring di tanah. Kamu bilang saya menuduhmu? Tadi saya sudah bilang, obat ini saya buat untuk keluarga. Tidak bol semerangan demikian. Dia tidak mendengarkan. Bukan salah saya. Benar. Jelas-jelas mereka sendiri. Tidak mendengarkan Xiao Chen. Kamu yang setengah-setengah. Kamu berteriak apa pada Xiao Chen? Xiao Chen lulusan Universitas Kedokteran, mahasiswa prestasi. Kamu yang terlihat, ngerti apa? Ya, saya tidak ngerti. Kalian makan obat palsu ini 2 hari lagi. Tidak perlu efek samping. Langsung mati. Dan dia, dalam 5 detik, dia akan kejang seluruh tubuh. Muntah busa, kalian siapkan peti mati untuknya. Kamu dokter gadungan, kamu terus-menerus mengutuk putriku mati. Saya akan bertarung denganmu. Penyakit putrimu hanya bisa disembuhkan oleh Shisyong saya. Kamu yakin ingin ribut? Saya tidak peduli. Dia mengutuk putriku. Hari ini saya pasti akan membunuhnya. 5. Lepaskan saya. 3, Kamu lepaskan saya. 1, Kamu lepaskan saya. 1. Ini. Nak, kenapa denganmu? Kamu baik-baik saja. Kenapa denganmu? Kenapa ini? Kenapa denganmu? Aku mohon, tolong selamatkan putriku lagi. Aku mohon padamu. Bibi, aku sudah bilang, aku tidak punya cara lain. Kalau begitu, kalian bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Kalian yang begitu banyak, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Putriku? Tentu saja tidak, kakak seperguruanku bisa menyelamatkan. Pertandingan pertama, Gu Feng hanya beruntung menang. Dia pergi mengobati dan menyelamatkan orang, tidak sampai membunuh orang. Sudah lumayan bagus, bahkan Xiao Chen tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, dia seorang saja. Bisa apa? Kamu bisa menyelamatkan putriku, kan? Aku sudah bilang, penilaian Guchen dan dokter itu salah. Kamu sendiri yang tidak percaya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Bukankah kamu bilang aku mengutuk putrimu? Bukankah kamu masih mau memukulku? Kenapa tidak sombong lagi? Semua salahku, aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku, aku mohon padamu. Segala sesuatu ada takdirnya. Ini adalah takdir putrimu. Tidak. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan putriku, kan? Segala sesuatu ada takdirnya. Ini adalah takdir putrimu. Persiapkan urusan terakhirnya. Putriku. Knock. Putriku. Gu Feng, sebagai dokter yang berhati mulia, jika kamu punya cara, tolong selamatkan gadis ini. Kenapa? Ibuku tercinta, kamu memohon padaku? Kamu. Anggap saja aku memohon padamu, anggap saja. Kasihanilah gadis ini, tolong selamatkan dia. Jangan-jangan, aku tidak pantas menerimanya. Aku sudah mengecewakan keluargaku. Aku adalah aib keluargaku. Kamu anak durhaka, apa yang harus dilakukan agar kamu mau menyelamatkannya? Apakah kamu ingin ibumu berlutut memohon padamu? Aku pikir ide kamu bagus. Apa? Kamu?
Ayah, Gu Feng, sekarang. Kenapa kamu menjadi begitu kejam? Bukankah karena tekanan dari keluarga Gu? Kakak, jangan lagi memaksa ayah dan ibu. Jika harus ada seseorang yang berlutut, baru kamu mau menyelamatkannya. Kalau begitu, aku akan berlutut. Baik, kamu berlutut, tapi hanya berlutut saja tidak cukup. Aku ingin kamu sambil berlutut, sambil menampar wajahmu sendiri. Sekaligus mengatakan, kamu telah mencuri jasaku. Mencuri pilku. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia juga bisa tidak berlutut. Tidak, aku akan berlutut. Asalkan bisa menyelamatkannya, aku rela melakukan apa saja. Xiao Chen, Semuanya aku. Xiao Chen. Aku yang mencuri pil kakak. Aku yang mencuri jasa kakak. Xiao Chen, kamu benar-benar telah menderita. Gu Feng, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chen terlalu baik hati. Tidak seperti Gu Feng, dia benar-benar tidak berperasaan. Kamu hanya melihat saja, Gu Feng menganiaya orang. Tidak peduli? Kalau tidak, aku pasti akan tegas. Berdiri di sisi kakak seperguruanku, kamu. Gu Feng, kalau kamu tidak bisa menyelamatkan gadis ini, maka penghinaan yang diterima Xiao Chen, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Kalau begitu, kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah kalian bilang teknik jariku tidak berguna? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Yin yang membalikan hidup mati, pintu kultivasi membekukan mata air dingin. Jarum 8 pintu memperpanjang nyawa, memang benar ini adalah rahasia Tianitang. Setiap kali melihatnya, selalu begitu memukau. Rahasia Tianitang, ternyata Xiao Fan. Benar-benar ketua Tianitang, kakak seperguruanku sudah bilang berkali-kali. Kalian sendiri yang tidak mau percaya. Pintu kematian menipu langit, pintu kejutan memutus dan menyambung. Pintu pembuka menarik bencana petir, pergi. Tiga energi suci, mengubah dosa putih, jarum meninggalkan daging, hutang tidak terutang, tarik. Wahai putriku. Putriku, kamu bangun. Wah, kamu bangun. Bagus sekali. Biarkan aku lihat sekarang bagaimana perasaanmu. Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Ini adalah tabib ajaib yang menyelamatkanmu. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih banyak atas nyawa yang diselamatkan. Terima kasih, terima kasih. Bangunlah. Aku akan memberikan resep obat untuk kalian. Ambil ini. Pulang dan minum selama 2 hari, pasti sembuh. Ikuti resep ini, rebus 3 mangkuk air menjadi 1 mangkuk. Minum selama 3 hari pasti sembuh. Baik, terima kasih tabib ajaib. Terima kasih tabib ajaib. Kalau begitu, aku akan pulang dulu. Pulang dan istirahat yang cukup, jangan terlalu lelah. Ayo, pergi. Kalian masih merasa teknik jarumku tak berguna, menganggapku sampah? Tak bisa menandingi Gu Chen, atau masih merasa Gu Chen yang menyelamatkan kalian? Itu cuma bukti bahwa kemampuan pengobatanmu sekarang bagus. Tidak bisa membuktikan sebelumnya kau yang menyelamatkan kami. Betul. Siapa tahu di belakang kau belajar ilmu hitam apa yang membuat kemampuan pengobatanmu membaik. Yang Penteng bagi kami. Kau memang tak bisa menandingi Xiao Chen. Sudah cukup. Xiao Feng sudah menggunakan kemampuannya. Membuktikan dirinya. Xiao Feng, kakak percaya padamu. Masalah sebelumnya, aku akan berusaha memberimu penjelasan. Apakah kau masih mau memberi kami kesempatan? Memberi keluargaku kesempatan? Kakak, kenapa kau harus merendahkan diri seperti ini? Kita sudah menuduhnya salah. Kalau begitu kita minta maaf padanya, kan sudah selesai? Penjelasanku Gu Feng, tak perlu kalian beri. Aku akan ambil sendiri. Gu Chen, aku tanya. Orang tadi, kau yang selamatkan? Aku. Xiao Chen. Xiao Chen, kamu kenapa? Xiao Chen. Gu Feng, kau harus memaksa Xiao Chen sampai pingsan. Baru kau senang? Pura-pura pingsan, benar-benar cara yang bagus. Gu Feng, kau benar-benar keterlaluan. Xiao Chen setidaknya adalah adikmu. Bagaimana bisa kau begitu memaksa? Betul. Walaupun sekarang kemampuan pengobatanmu membaik. Tapi kalau moral tidak baik juga tidak boleh. Sudah cukup. Xiao Feng, bukan itu maksudnya. Kakak, kenapa kau masih membelanya? Kita cuma mempertanyakan sedikit kemampuannya. Dia langsung memperlakukan kita seperti ini, bukan? Tahukah kalian, bukan, ini seberapa besar melukai kakak seperguruanku? Kalian adalah keluarga si tabib cilik. Menganiaya, menghina, dan menekan keluarga sendiri. Apakah kalian ingin membunuh si tabib cilik? Xiao Feng, kami
Kakak. Aduh, badanku sakit sekali. Ibu, sakit sekali. Ibu. Nyonya. Nyonya. Mungkinkah ini efek balik? Aku sudah bilang, dalam 7 hari, kalau kalian tidak bisa menemukan orang yang bisa memperpanjang umur kalian, nyawa kalian akan hilang. Gu Feng. Kamu pasti bisa menyelamatkan kami, kan? Tolong selamatkan kami. Menyelamatkan kalian? Aku pernah menyelamatkan kalian, tapi apa yang aku dapatkan? Yang aku dapat hanyalah pukulan, makian, dan penghinaan dari kalian. Jadi, kali ini aku tidak akan menyelamatkan kalian lagi. Xiao Feng, dulu kakak yang salah. Sekarang aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkan kami? Memaafkan kalian? Keluarga Gu, kalian berhutang nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Gu Feng ini benar-benar keterlaluan. Ayah, ibu, kakak-kakak, maafkan aku, ini semua salahku. Xiao Chen, kenapa kamu mengambil alih jasa Xiao Feng? Aku. Ayah, ibu, kakak-kakak, maafkan aku. Hanya terlalu takut. Aku takut setelah kakak pulang. Kalian akan meninggalkanku. Aku tidak sengaja mengambil alih jasa kakak. Kakak, aku tahu aku salah. Jangan usir aku, ya. Xiao Chen, Apa yang sedang kamu lakukan? Benggan. Duduk. Kakak, Xiao Chen sudah berada di keluarga kita selama lebih dari 10 tahun. Kamu belum mengenalnya? Kenapa kamu begitu kasar padanya? Benar juga. Sekarang yang paling penting adalah meminta Gu Feng untuk mengobati kita, bukan menyalahkan Xiao Chen. Sekarang terlihat, anak durhaka itu mengatakan yang sebenarnya. Selain dia, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit keluarga kita. Tapi Gu Feng sekarang sangat membenci kita. Bagaimana mungkin dia mau mengobati kita? Bagaimana kalau kita mencari kakak dan mengakuinya di depan umum? Dengan begitu, kakak pasti tidak akan meninggalkan kita, kan? Xiao Chen benar. Hanya saja, waktu pengakuan itu harus dipilih dengan baik. Qdenggar, Tian Yitang akan mengadakan acara pengobatan gratis dalam beberapa hari. Nanti akan ada banyak orang. Ayah, Xiao Feng juga anak kandungmu. Kalian merencanakan ini terhadapnya, hati kalian tidak sakit? Dia mengabaikan nyawa kita. Apakah hatinya masih ada? Ayah, Kakak, kalau kamu tidak suka, kita bisa cari cara lain. Tidak perlu, menurutku. Cara Sirchen ini bagus. Harus dengan bakti anak untuk menekan anak durhaka ini. benar. Keluarga bodoh, Gu Feng membenci kalian sampai ke tulang. Bagaimana mungkin dia mau kembali dengan patuh? Sepertinya, aku harus segera melakukan persiapan lain. Ayah, kenapa kakak tidak datang hari ini? Kakak sejak acara penerimaan murid jadi aneh. Jangan-jangan dia tahu kelakuan kecilku? Dia merasa bersalah kepada Gu Feng si anak durhaka ini. Dia sama sekali tidak mau datang bersama kita. HMPH, anak durhaka ini. Tidak ingat, kalau bukan karena keluarga Gu, mana ada mereka? Jangan bicara lagi, wartawan sudah datang. Kita harus memainkan drama ini dengan baik, hari ini pasti. Membuat Gu Feng kembali untuk mengobati kita. Tuan Gu, katanya Gu Feng, tinggal di ruang bawah tanah keluarga Gu selama 5 tahun. Perlakuan bahkan tidak lebih baik dari pembantu keluarga Gu. Apakah ini benar? Itu hanya rumor. Gu Feng adalah anak kandungku. Sejak dia kembali ke keluarga Gu, kami selalu memperhatikannya, memegangnya takut jatuh, menyimpannya di mulut takut meleleh, bahkan satu kata keras pun tidak tega mengatakannya. Keluarga Gu, bahkan kata-kata seperti ini bisa kalian ucapkan. Benar-benar tidak tahu malu. Kakak, akhirnya kamu keluar. Aku pikir kamu tidak mengakui keluarga kita lagi. Tentu saja aku harus keluar. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa memainkan drama ini? Ah, adikku yang baik. Akhirnya kamu mau keluar menemui kita, Gu Feng. Kamu tidak bisa karena ada sedikit kesalahpahaman dengan keluarga. Lalu pergi diam-diam meninggalkan rumah. Xiao Feng,
Ayah tahu kamu adalah pewaris Tianitang. Memang misai, tapi kami, keluarga ini, juga membutuhkanmu. Kamu sudah tahu. Hanya aku yang bisa mengobati penyakit kalian, jadi kalian memaksaku untuk mengobati kalian. Beritahu kalian, jangan harap. Gu Feng, kamu pikir baik-baik. Kalau semua orang tahu kamu dingin dan tidak punya perasaan, tidak mengakui keluarga. Mulai sekarang siapa berani cari lo buat berobat? Lo ngancem gue? Keluarga gue berani-beraninya. Menyerang Katarangan Young Master. Kok beda banget sama penjelasan Pak Gu? Ada apa sebenarnya? Bener, emang ada rahasia. Udah lama gue putus hubungan sama keluarga gue. Putus apaan? Gak ada. Young Master Tian E Tang Masa, putus hubungan? Mana mungkin anak baik-baik kayak gini ngerjain hal kotor. Heu Feng, diam lo. Itu kan cuma bercanda. Kok seriusan? Kakak, jangan karena ortu strik. Lo benci sampai mau putus hubungan gini. Sakitin perasaan mereka. Keluarga gue berani ngelakuin. Sekarang gak berani ngaku. Pengen tahu kebenaran? Dulu di keluarga gue, hidup gue kayak neraka. Perlakuan gue bahkan lebih buruk dari babu. Parahnya lagi, mereka gak anggap gue manusia. APA? Isu itu beneran? Yang Master tinggal 5 tahun di basement? Keluarga kaya raya kok tega suruh anaknya tinggal di ruang bawah tanah? Gila sih. Gu Feng, puas lo sekarang? Kita jadi bahan gunjingan, lo bakal senang? Tentu aja senang. Waktu itu kalian dukung Gu Chen. Paksa gue potong tulang, cabut daging. Baru boleh keluar dari keluarga. Ini semua karma kalian. Zaman sekarang masih ada tradisi sadis kayak potong daging bayar ortu? Keluarga gue emang gila. Ini skandal besar. Udah, jangan dengerin omong kosong Gu Feng. Ini cuma akal-akalan dia. Gu Feng kan anakku, mana mungkin. Aku kejam kayak gitu? Ayolah kakak. Kami cuma pengen yang terbaik untukmu. Iya dong Gu Feng. Lo punya bukti. Siapa yang lihat kami? Suruh lo potong tulang? Kalau nggak ada bukti, artinya lo fitnah. Untuk kebaikan saya. Fitnah, gosip. Cara kalian memutarbalikkan fakta. Benar-benar membuat orang merasa jijik. Gu Feng, kamu harus di depan banyak wartawan. Membuat kami tidak bisa turun panggung. Kamu senang ya? Tentu saja. Selama kalian tidak senang, saya sangat senang. Gu Feng, kamu sudah cukup. Apakah kami belum cukup baik padamu? Kamu harus di depan banyak orang, memfitnah kami, menganiaya kamu. Kamu punya bukti? Hanya dengan mulutmu saja. Kamu ingin menempatkan keluarga Gu di tiang aib? Benar, kamu punya bukti. Siapa yang bisa membuktikan? Kami yang membuatmu patah tulang dan mengiris daging? Jika tidak ada bukti, maka kamu hanya membuat gosip. Itu benar. Gu Feng dan keluarga Gu, semuanya hanya omong kosong. Kedua belah pihak tidak bisa memberikan bukti. Saya saksi, saya bisa membuktikan. Kakak, kamu akhirnya datang. Si Pat beritahu semua orang. Gu Feng memfitnah kami sama sekali tidak melakukan hal-hal itu padanya. Kakak, cepat katakan pada kakak laki-laki, biarkan dia berhenti membuat keributan. Kita tetap menjadi satu keluarga, tidak baikkah? Saya datang untuk membantu Gu Feng memberikan kesaksian. Saya bisa membuktikan, Gu Feng di keluarga Gu tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Saya bisa membuktikan. Dia mengalami banyak kesulitan di keluarga Gu. Saya bisa membuktikan. Selama 5 tahun ini, kami padanya tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai keluarga. Ya ampun. Bahkan anggota keluarga Gu sendiri yang keluar memberikan kesaksian. Ternyata Gu Feng benar, kakak. Kamu Hila? Kamu. Gu Feng. Maaf, kakak yang salah padamu selama 5 tahun ini. Saya tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai kakak. Saya tidak pernah benar-benar peduli padamu, memperhatikanmu. Saya yang salah, maaf, kakak. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu minta maaf pada Gu Feng? Kakak, kamu salah minum obat ya? Saya tidak salah minum obat. Saya juga tidak gila. Memang kami yang salah pada Gu Feng. Kami selama ini ditipu oleh Gu Chen. Ini. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya kami ditipu oleh Xiao Chen? Kakak, kamu bicara apa? Saya tidak mengerti. Kamu benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu lihat ini.
Kak Li, barang-barang di villa ini, kalian bisa pindahkan. Rumah ini cukup mewah, kamu bisa memutuskan? Tentu saja, rumah ini atas nama saya, lihat. Teman-teman, mari kita hitung. Kak Li, rumah ini, saya juga ingin menggadaikannya, berapa yang bisa didapat? Maksimal 1 juta. Baik, saya ikuti kata Kak Li. Seratus juta sudah masak. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu menjual rumah tanpa sepengetahuan kami. Apakah ini bukan persiapan untuk melarikan diri? Xiao Chen, kenapa kamu menjual rumah tanpa sepengetahuan kami? Apakah benar seperti yang dikatakan kakak? Apakah kamu akan meninggalkan kami dan melarikan diri? Benar. Saya memang akan melarikan diri, keluarga Gu akan bangkrut. Apakah saya harus ikut menderita bersama kalian? Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu bagian dari keluarga Gu? Parenti. Saya hanya anak angkat. Keluarga Gu bangkrut, itu bukan urusan saya. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Tentu saja saya akan mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Xiao Chen, ini bukan kata hatimu yang sebenarnya. Benar kan? Kamu berbohong pada kami, benar kan? Ini adalah kata hatiku yang sebenarnya, kalau bukan karena masih ada keuntungan dari kalian. Saya sudah lama menendang kalian. Gu Chen, kenapa kamu menjadi seperti ini? Apakah kami tidak cukup baik padamu? Kalian memang baik padaku, tapi saat bencana datang, masing-masing melarikan diri. Bukankah itu hal yang wajar? Gu Chen, apakah kamu masih punya hati nurani? Kami selalu menganggapmu sebagai adik kandung. Orang tua juga selalu menganggapmu sebagai anak kandung. Beginikah caramu membalas kami? Tidak takut karma? Karma? Kenapa saya harus kena karma? Justru kalian yang pertama kali mengkhianati saya. Bagaimana kami mengkhianatimu? Kami untukmu, menekan. Menganiaya adik kandung kami, katakan. Bagaimana kami mengkhianatimu? Kalian membawa Gu Feng kembali, itu adalah pengkhianatan terhadap saya. Padahal saya adalah putra tertua keluarga Gu. Kenapa ada seorang Gu Feng tiba-tiba muncul? Kenapa kalian harus membawanya kembali? Kenapa? Jadi, kamu berpura-pura kasihan, merebut kasih sayangnya, merebut jasanya. Saya tidak ingin merebut jasanya. Kalianlah yang tidak mau mendengarkan kata-katanya, dan masih menimpakan jasanya. Pada saya tidak mau menanggung beban ini. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang sebenarnya telah kita lakukan pada adik kita sendiri? Kalian benar-benar memainkan pertunjukan yang bagus. Xiao Feng, kakak kedua, aku sudah tahu salahku. Maafkan kami, ya Xiao Feng. Kakak ketiga juga sudah tahu salah, jangan mengabaikan kami, tolong. Gu Feng. Aku salah. Ayah, aku sudah tahu salah. Bisakah kau memaafkan kami? Kali ini. Tahu salah, HMPH. Menurutku, kalian hanya takut setiap orang yang berbuat salah harus menerima hukuman yang setimpal seumur hidupku. Aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tidak, Nak. Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kasih sayang yang datang terlambat lebih murah daripada rumput. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi.